Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tuan Suci mengirim pesan kepadaku. Dia akan memimpin para ahli kuil untuk datang. Ketika 3 pemimpin aliansi Suantian berkumpul di sini, kita bisa menghabisi sisa-sisa klan jahat ini bahkan jika kita bertarung di area yang diselimuti energi iblis gelap. Kata Mohi dingin. Tuan Suci ada di sini secara langsung? Shan Tianyi terkejut. Mohi mengangguk mengiyakan. Rawa kabut beracun yang diselimuti miasma 5 warna. Bloodspear dan keluarga Ling berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke arah kota peralatan asli. Dari awan di atas kepala mereka, kicauan burung spiritual sesekali terdengar, dan setiap suaranya menusuk. Feng Rong dan prajurit tombak darah telah membuka wilayah di rawa kabut beracun selama lebih dari setengah tahun dan sangat akrab dengan medan di sini. Dengan mereka yang memimpin jalan dan pil detoksifikasi Mohai, tidak ada seorang pun dari keluarga Ling yang terjebak di rawa sepanjang perjalanan. Dan tidak ada yang terkena dampak miasma beracun. Hati-hati di langit, bentuknya mirip burung bertulang emas dari kuil suci Baji. Itu tunggangan utusan berjubah putih. Feng Rong menatap kilat keemasan yang melintas di kepalanya, wajahnya serius, dan meminta anggota keluarga Ling untuk berhati-hati. Para utusan berjubah putih dari kuil suci Baji umumnya berasal dari wilayah Tongyou. Mereka berjumlah besar, menunggangi binatang spiritual tingkat ketiga, burung tulang emas. Dengan bantuan kecepatan burung spiritual tersebut, mereka selalu dapat mengawasi tombak darah dan anggota keluarga Ling. Namun mereka tidak terburu-buru melakukannya. Mereka menunggu kedatangan personel lanjutan, menunggu para Master Liga Suantian menyusul, dan menunggu Sue Mao dan keluarga Ling datang ke area yang lebih terbuka sebelum mereka menyerang. Melewati hamparan rawa, Bloodspear dan anggota keluarga Ling tiba-tiba mendekati lokasi sekte peralatan baru. Arah itu telah dibuka oleh para prajurit dari sekte tombak darah dan sekte instrumen. Rawa telah terbakar menjadi tanah kering dan keras oleh amukan api, dan miasma beracun di langit juga telah tersebar. Di area tersebut, burung tulang emas memiliki jangkauan penglihatan yang luas dan tidak perlu khawatir dengan erosi miasma beracun, sehingga dapat terbang bebas di kehampaan. Jadi mereka akhirnya mengambil tindakan. Saya melihat selusin burung emas dengan cakar besar seperti kait besi mencengkeram ke bawah dari udara. Kita harus menghancurkan keluarga Ling dan prajurit tombak darah. Pengadilan kematian. Feng Rong mencibir. Melihat burung tulang emas itu menukik turun, ia mengangkat tangannya dan melemparkan 3 bola logam yang terbungkus petir. Meletus. Dorong. 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 3 guntur pemusnahan meledak tiba-tiba, ular-ular listrik menari-nari liar, guntur bergemuruh, dan gelombang yang terbentuk oleh kekuatan tumbukan yang dahsyat itu tidak dapat dihancurkan. Bahkan langit pun runtuh dengan jelas. Burung tulang emas yang melesat turun, begitu pula utusan berjubah putih dari kuil suci Baji yang menunggangi burung tulang emas, tidak sempat bereaksi dan semuanya tenggelam akibat ledakan tersebut. Guntur pemusnahan misterius. Ling Xuanxuan menatap ke langit, cahaya aneh melintas di mata ungunya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Untungnya, Qin Mo membawa beberapa guntur misterius sunyi ke tombak darah kali ini. Dengan senjata yang dapat membalikan keadaan ini, kecuali orang kuat dari alam Rui datang sendiri. Selama guntur misterius sunyi belum habis, kita akan tak terkalahkan. Feng Rong diam-diam menghela napas lega. Setelah 3 guntur pemusnahan meledak, para utusan berjubah putih dari kuil suci Baji di langit, serta tunggangan mereka, burung tulang emas, diterbangkan menjadi kekacauan berdarah. Satu persatu, mereka berubah menjadi potongan-potongan daging hangus, jatuh mengenaskan dari langit, gemetar sekujur tubuh setelah mendarat. Jelaslah bahwa mereka semua telah mati dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Suara apa itu? Ledakan yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Di dalam gerbang sekte instrumen yang baru dibangun kembali, banyak pengikut sekte instrumen berlari keluar sambil berteriak dan melihat ke arah ledakan. Guntur misterius kepunahan senyap. Itu suara ledakan guntur misterius kepunahan senyap. Banyak orang terkejut. Bloodspear. Itu orang-orangnya Bloodspear. Dan ada Master Sekte Tang. Penatua Mohai. Banyak orang dari sekte instrumen bergegas keluar. Dan ketika mereka melihat Feng Rong, Tang Siki dan Mohai, mereka semua ngeri. Siki. Teriak Lianro. Apa yang kau lakukan? Mau kemana? Dia melihat bahwa Tang Siki dan para prajurit tombak darah tidak datang ke sekte instrumen, tetapi menuju ke sekte gunung api yang asli. Dari mata Tang Siki, dia melihat ketidakberdayaan yang mendalam dan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu bahwa jauh di dalam rawa kabut beracun, 3 kekuatan besar tingkat tembaga merah, Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan, telah menjatuhkan hukuman mati kepada Bloodspear dan keluarga Ling. Saudari Lianro, mulai sekarang jaga dirimu baik-baik. Mendengar teriakannya, Tang Siki tersenyum getir dan mendesah pelan, tanpa menjelaskan apapun lagi. Instruktur Feng. Apa yang terjadi? Teriak seorang tetua dari sekte luar. Mulai sekarang,
Sekte tombak darah dan sekte instrumen tidak akan ada hubungannya lagi. Feng Rong berbalik, menatap sekte baru itu, menatap wajah-wajah yang dikenalnya, dan berkata, "Semuanya, jaga diri kalian. Ayo pergi." Mo Hai menghela napas dan berkata kepada para murid yang keluar, "Semuanya, jaga diri kalian. Jika kalian bisa meninggalkan sekte Qiju, jangan tinggal lebih lama lagi. Sekte Qiju telah tercemar oleh sekte Hehuan. Jika kalian tidak ingin tercemar olehnya, kalian bisa mencari jalan keluar sendiri." Setelah mengatakan ini, Mo Hi, Feng Rong dan Tang Siki menuju ke Gunung Yanhuo tanpa ragu-ragu. Sekelompok orang dari sekte Qiji yang mengejar mereka tertinggal berdiri di sana seperti ayam kayu, mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Blood Spear memberontak terhadap sekte instrumen dan membuat Tetua Agung Mo Hai dan Master Sekte Tang Siki bersikeras pergi? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak lama setelah Feng Rong, Mo Hai dan yang lainnya pergi, Lang Xie dan Ling Yuxi juga melewati daerah ini. "Tuan Langya!" teriak semua orang lagi. Lang Xie terdiam sejenak, menoleh ke arah sekte instrumen baru, mendesah dalam diam, lalu berbalik. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat banyak anggota sekte instrumen semakin merasa tidak nyaman dan merasa ada sesuatu yang salah. Mereka merasa ditinggalkan. Setengah jam setelah Lang Xie dan Ling Yuxi pergi, Qin Mo muncul di lokasi itu. Itulah satu-satunya cara untuk pergi dari danau kabut beracun ke gunung api-api. Qin Mo, Qin, Master Sekte Qin. Pengkhianat Qin Mo. Setelah sosoknya muncul, banyak murid sekte instrumen juga berteriak kaget. Para pengikut yang telah mengalami serangan gabungan terhadap sekte instrumen oleh 5 kekuatan dan telah melihat Qin Mo melakukan apa yang dia lakukan untuk sekte instrumen semuanya memanggilnya Qin Mo, atau Master Sekte Qin. Para murid yang kembali dari pavilion peralatan di luar semuanya adalah orang kepercayaan Ying Xingran. Mereka semua menganggap ketiga pendeta agung sebagai tulang punggung mereka, sehingga mereka menganggap Qin Mo sebagai pengkhianat. Qin Mo juga berhenti. Dia tahu bahwa Kuro telah pergi mendahuluinya, dan dia juga tahu bahwa Lang Xie, Ling Yuxi dan yang lainnya seharusnya bersatu kembali dengan keluarga Blood Spear Ling. Ia memiliki mata es. Ia tidak khawatir dibunuh oleh para guru kuil baji dan sekte Hehuan. Jadi ia berhenti, merenung sejenak, dan berkata kepada para murid yang keluar dari sekte instrumen 3 pendeta agung Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, yang melangkah ke dalam debu Yingsing, "Baru saja kubunuh." Begitu kata-kata ini keluar, semua murid sekte instrumen berubah warna dan menatapnya dengan ketakutan. "Qin Mo, kamu!" Tong Jihua berteriak. Lian Ro juga sangat terkejut. "Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi sekte instrumen. Aku ingin sekte instrumen bangkit dan melakukan yang terbaik untuknya." Melihat wajah-wajah familiar Tong Jihua dan Lian Ro, wajah Qin Mo tampak muram, dan ia berkata dengan serius, "Sayangnya, sekte instrumen yang dibentuk oleh Ying Xingran dan 3 pendeta agung itu tidak sama dengan yang kupikirkan. Demi kepentingan sekte, mereka rela mengorbankan segalanya dan murid manapun, dan mereka juga telah bersatu dengan sekte Hehuan. Mereka telah kehilangan tujuan mereka sepenuhnya." Banyak orang dari sekte instrumen tiba-tiba terdiam. Tong Jihua dan Lian Ro sedikit mengernyit, tampak berpikir. "Aku benar-benar kehilangan kepercayaan pada sekte yang dingin dan tak berperasaan ini, yang sama sekali tidak memiliki sentuhan manusia." Qin Mo menarik napas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mulai sekarang, semua orang akan mendoakanmu semoga sukses." "Kemana Qin Mo, Siki, dan Tetua Mo Hai akan pergi?" tanya Lian Ro dengan cemas. Dengan tatapan getir di matanya, Qin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau akan segera tahu. Kakak senior Lian Ro, aku sarankan kau untuk pergi lebih awal. Cari Yuan, Yuan sudah menunggumu. Pergilah. Penatua Tong, jaga dirimu baik-baik." Setelah menatap Tong Jihua lagi, Qin Mo berbalik dan pergi. Si gendut Kangxi, Han Qingrui dan yang lainnya pergi ke Istana Shenluo di bawah pengaturan Lang Xie setelah dia membunuh Ying Xingran, dan bersatu kembali dengan Tu Ze dan Zhuo Qian. Begitu pula di sekte instrumen, tak ada seorang pun yang merasa enggan ia tinggalkan. Tong Jihua dan Lian Ro memperhatikannya pergi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka awalnya ragu apakah akan pergi atau tidak, tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Mo, mereka tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Mereka juga siap meninggalkan sekte instrumen. Setelah sekian lama, Qin Mo tiba di tempat yang dipenuhi energi iblis gelap dan melangkah ke tepi wilayah yang dikuasai iblis bertanduk. Ia mendapati keluarga Ling, Sue Mao, dan yang lainnya sedang berjaga di luar. Tampaknya ia ragu-ragu apakah akan melangkah maju dan melangkah ke tanah yang tercemar oleh energi iblis gelap. "Jika kita mengambil langkah ini, kita tidak akan pernah bisa membersihkan air kotor di tubuh kita. Dan kita akan benar-benar menjadi bagian dari klan jahat," kata Feng Rong ragu-ragu. "Maafkan aku, gara-gara aku, Blood Spear mengalami bencana seperti ini." Setelah Qin Mo datang, ia menatap Lang Xie, Feng Rong,
Dan prajurit Blood Spear lainnya dengan ekspresi bersalah, lalu berkata, "Tenanglah, aku akan menebus kesalahanku. Situasi di benua Cilan tidak akan berubah selamanya." "Obat? Bagaimana cara menyembuhkannya?" Feng Rong tersenyum pahit. "Bagimu, mengambil langkah ini mungkin bukan hal yang buruk." Sueli kembali mengembun menjadi bayangan darah. Ia menatap Lang Xie dan Feng Rong, lalu tertawa aneh. "Kalian yang telah menjalin hubungan dengan klan iblis bertanduk dan mempraktikkan teknik roh darah seharusnya bisa memasuki tanah terlantar darah untuk berlatih. Bagimu, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih selain tanah terlantar darah." "Aku masih khawatir sebelumnya. Aku khawatir meskipun aku membangun susunan teleportasi. Bagaimana aku bisa berlatih di tanah terlantar darah di bawah pengawasan klan iblis bertanduk? Sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi." Dia menatap Ling Yuxi, lalu ke Qin Mo, dan berkata dengan senyum aneh, "Saya akhirnya mengerti. Apa yang kau pahami?" Qin Mo tercengang. "Liga Xuantian dan kuil suci Baji tidak salah menuduhmu. Kau jelas-jelas berhubungan dengan klan iblis bertanduk. Saat aku melarikan diri dari medan perang Netherworld, aku selalu mencurigai gadis dari keluarga Song. Aku curiga dia dan klan iblis bertanduk telah berkolusi secara diam-diam. Jadi kau dan dia bisa pergi dengan selamat di bawah pengawasan klan iblis bertanduk." Sueli menggelengkan kepalanya dan tertawa aneh. "Ternyata aku salah. Itu kau. Itu karena kau. Klan iblis bertanduk membiarkanmu pergi. Qin Mo, kau dan klan jahat?" Ling Chengzi terkejut. Ekspresi Lang Xie dan Feng Rong juga sedikit berubah. Qin Mo terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Kuro, dan prajurit bertanduk 6 Kamon dan 2 Luo yang baru saja tiba, dan berkata kepada Ling Yuxi, "Yuxi, berikan aku ukiran kayu kakekku." Ling Yuxi menyerahkan ukiran kayu itu padanya. Dia mengambil patung kayu itu dan bertanya kepada Kuro, Dora, dan Kamon dalam bahasa dunia bawah, "Apakah kalian mengenali benda ini?" Dipimpin oleh Kuro, Dora, dan Kamon, semua anggota klan iblis bertanduk yang bertanduk 4 dan 5 yang datang ke sini memandang patung kayu itu dan berlutut dengan satu kaki. Sueli, Lang Xie, Feng Rong dan yang lainnya semuanya terkejut. Berita bahwa keluarga Ling adalah klan jahat dan bahwa Blood Spear telah berkolusi dengan keluarga Ling dan membelot ke klan jahat bersama-sama menyebar dengan cepat ke seluruh benua Cilan seperti percikan api. Dengan upaya bersama Liga Xuantian, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan, orang-orang seperti Blood Spear, keluarga Ling, dan Qin Mo langsung menjadi musuh umum semua prajurit di benua Cilan. Ketika berita pembunuhan 3 pendeta agung sekte instrumen oleh Qin Mo terungkap, semua kekuatan di benua Lan Merah bersatu dalam kebencian terhadap musuh. Mereka semua menganggap Tombak Darah, Qin Mo, dan keluarga Ling sebagai orang sesat dan ingin bergegas ke Gunung Api untuk memaku mereka satu persatu. Tidak lama setelah Qin Mo, Sue Mao, dan keluarga Ling memasuki wilayah klan iblis bertanduk, Song Yu, Nie Yun, dan Xie Yaoyang dari Liga Xuantian, penguasa suci kuil suci Baji, bersama dengan utusan mereka yang berjubah emas, juga turun ke rawa kabut beracun dengan menunggangi kereta perang raksasa yang berkilauan dengan cahaya suci. Mereka, bersama dengan Song Siwan, Mo Hi dan yang lainnya, berkumpul di sekte instrumen yang baru dibangun untuk membahas masalah penting dalam sekte tersebut. Pada saat yang sama, Qin Mo, Sue Mao dan keluarga Ling juga datang ke Gunung Yanhuo tempat klan iblis bertanduk tinggal dan tiba di kota instrumen asli. Setelah memasuki area yang diselimuti energi iblis gelap ini, hampir semua anggota keluarga Ling beradaptasi dengan sangat baik. Bahkan para anggota keluarga Ling yang tidak memperoleh darah dewa jahat pun merasa aman dan tenang di area yang dipenuhi energi iblis gelap. Setelah mereka menghirup gumpalan energi iblis gelap ke dalam hati dan paru-paru mereka merasa cukup nyaman. Terutama Ling Xuan, Ling Feng dan orang lain dengan rambut ungu dan mata ungu. Begitu mereka memasuki tempat ini, mereka semua merasa rileks dan bahagia, bahkan jiwa mereka tampak damai. Namun, para prajurit Tombak Darah yang mempraktikkan teknik roh darah, termasuk Sueli dan Feng Rong, merasa tidak nyaman saat berada di area ini. Mereka perlu terus-menerus mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk melawan infiltrasi energi setan yang gelap agar pikirannya tetap jernih dan terhindar dari kegilaan. Di bawah pimpinan 3 pendekar 6 penjuru yang kuat, Kuro, Doro dan Carlo, Qin Mo, keluarga Ling dan orang-orang Tombak Darah kembali ke kota instrumen asli bersama-sama. Di kota instrumen saat ini, tanaman-tanaman dunia bawah yang mengerikan tumbuh subur, dan banyak binatang dunia bawah aktif di mana-mana. Prajurit iblis bertanduk segitiga dan segi 4 dapat dilihat di mana-mana. Sampai ke lokasi sekte instrumen asli. Tuan Langye, Instruktur Feng, mohon tunggu sebentar. Qin Mo berbalik dan menyapa prajurit Tombak Darah. Di bawah tatapan cemas Kuro, Duo Luo, dan Kamon, ia memimpin Ling Yuxi, Ling Xuan, Ling Feng, dan 2 tetua keluarga Ling, Ling Chengzi dan Ling Kangan, menuju gunung api yang runtuh dan memasuki sebuah gua batu yang luas. Ketika jalan jahat itu terbuka, bumi berguncang dan gunung api runtuh setelah retak. Gunung api yang runtuh,
dengan banyak gua di dalamnya, menjadi tempat pertemuan bagi para iblis bertanduk yang kuat. Biarkan aku bicara tentang kakekku dulu, kata Kinmo. Begitu dia masuk, anggota keluarga Ling berdiri diam dengan bijaksana. Kinmo mengikuti 3 iblis bertanduk yang kuat dan masuk lebih dalam ke ruang batu di belakang gua. Setelah duduk di ruang batu, Kinmo meraih patung kayu itu. Ia memandangi 3 orang kuat bertanduk 6 yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di klan iblis bertanduk dan bertanya, apa hubungan antara kakekku dan klan iblis bertandukmu? Kuro menatapnya dalam-dalam dengan mata hantunya. Lalu tiba-tiba bertanya, ku dengar jalan bawah tanah jahat dibuka olehmu? Karena kau sendiri yang membuka jalan bawah tanah jahat, apa kau tidak tahu hubungan antara kami dan Yang Mulia? Aku membuka jalur neter jahat secara tidak sengaja. Kinmo mengerutkan kening. Aku tidak tahu bahwa mencabut pilar tanda spiritual akan membuka jalur neter jahat. Sejujurnya, jika aku tahu bahwa pilar tanda spiritual menekan jalur neter jahat, mungkin aku tidak akan membukanya. Karena saat itu, aku tidak tahu bahwa kakekku adalah kerabat klan iblis bertandukmu. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Kuro tercengang. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong jelaskan situasinya secara detail agar saya bisa mendapatkan gambaran yang jelas, kata Kinmo, dengan suara berat. 3000 tahun yang lalu, banyak orang kuat dari Netherworld dan klan-klannya tinggal dan berkultivasi di benua Netherworld di alam roh. Benua Netherworld adalah benua paling misterius dan menakjubkan di alam roh. Ki iblis Netherworld sangat pekat sepanjang tahun. Ada banyak lorong jahat di bawah tanah yang dapat mengarah langsung ke Netherworld. Dapat dikatakan bahwa benua Netherworld adalah jendela Netherworld di alam roh. 3 suku terkuat di Netherworld, suku Mata Hantu, suku Bayangan, dan suku Iblis Bertanduk, semuanya telah mendirikan altar warisan di benua Netherworld, dan secara bertahap memindahkan orang-orang kuat dari suku mereka ke benua Netherworld. Melalui benua Netherworld, kami telah menjalin hubungan dagang dengan kekuatan-kekuatan besar di alam roh dan bertukar materi kultivasi. Hal ini membuat suku Mata Hantu, suku Bayangan, dan suku Iblis Bertanduk kami semakin kuat, dan suku kami juga penuh dengan orang-orang kuat. Seiring dengan semakin kuatnya kelima dewa jahat, para pemimpin klan dari 3 klan yang kuat perlahan-lahan mulai tidak puas karena terkurung di benua Netherworld. Setelah berdiskusi, para pemimpin klan dari 3 klan memutuskan untuk menjadikan benua Netherworld sebagai pusat dan secara bertahap mengikis benua-benua kecil di sekitarnya untuk memperluas kekuatan Netherworld dan membuka ruang yang lebih luas bagi anggota klan mereka untuk berlatih. Ketika ketiga suku itu berekspansi, mereka secara tidak sengaja melanggar kepentingan Istana Butian. Istana Butian kemudian mengirim orang untuk memanggil ketiga pemimpin suku, meminta mereka untuk menahan anggota suku mereka dan hanya mengizinkan kami untuk menempatkan garnisun di benua Netherworld. Ekspansi lebih lanjut tidak diizinkan. Jika tidak, kami akan menanggung akibatnya sendiri. Namun, kami sedang berada di puncak kekuatan kami saat itu, dan kelima dewa jahat juga sedang berada di puncak kekuatan mereka. Kami tidak mengindahkan peringatan Istana Butian dan terus bertindak sesuka hati. Akibatnya, Istana Butian mengumpulkan pasukan perak, tembaga merah, besi hitam, dan batu biru yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, untuk menyerang dan mengepung kami, dan klan kami pun menderita kekalahan telak. Tidak hanya 5 dewa jahat yang dihancurkan, tetapi bahkan para pemimpin 3 suku paling kuat pun terbunuh atau terluka. Kita menghadapi krisis genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Istana Butian mengumpulkan pasukan dan mencoba memasuki alam baka dan memusnahkan seluruh ras kami, Yang Mulialah yang bersyafaat bagi kami. Istana Butian memberi kami keringanan, tetapi hanya mengusir kami kembali ke alam baka dan tidak mengizinkan kami memasuki alam roh lagi. Bahkan benua alam baka pun disegel dan dikurung, dan semua jalur jahat yang terhubung ke benua alam baka dihancurkan, menghalangi jalan kami untuk memasuki benua alam baka melalui jalur-jalur jahat tersebut. Ini adalah kekalahan yang sangat fatal. Ketika Kuro menyebutkan masa lalu, Dora dan Kamon, 2 prajurit iblis bertanduk, terdiam dan tampak sedikit tertekan. Kinmo terkejut. 3000 tahun yang lalu, Kinmo tiba-tiba merasa bibirnya agak kering. Tanpa sadar ia menjilat sudut bibirnya dengan lidahnya. Matanya penuh kengerian. Dia mendengar Sueli berbicara tentang kejadian masa lalu ini. Klan jahat di dunia bawah membuat marah kekuatan tingkat emas. 5 dewa jahat terbunuh dan banyak orang kuat musnah. Awalnya, Netherworld akan dimusnahkan, tetapi karena seseorang memohon belas kasihan, kekuatan tingkat emas itu menunjukkan sedikit kelonggaran dan mengusir semua ras jahat kembali ke Netherworld, menghancurkan semua jalan masuk, dan tidak mengizinkan mereka melangkah ke alam roh lagi. Tanpa diduga, orang yang memohon belas kasihan itu ternyata adalah kakeknya. Peristiwa ini terjadi 3000 tahun yang lalu. Jadi berapa umur kakeknya? Apakah kamu yakin bahwa kakekkulah yang memohon belas kasihan 3000 tahun yang lalu? Tanya Kinmo, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tentu saja Yang Mulia. Kuro sangat yakin, Yang Mulia adalah salah satu pemurni senjata terkuat di rasmu, dan hanya dia yang bisa membuat Istana Butian menghormatinya. Jika bukan karena permohonan Yang Mulia, Netherworld mungkin sudah musnah sepenuhnya.
dan aku pasti sudah mati selama 3000 tahun. Kalian bertiga, semuanya berusia 3000 tahun? Qin Mo tercengang. Kamon dan Dora baru berusia lebih dari 2000 tahun. Mereka bahkan belum lahir saat pertempuran itu terjadi. 3000 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang prajurit bertanduk 2, dan adikku Kuro hanyalah seorang prajurit bertanduk 1. Kami semua masih anak-anak saat itu, jelas Kuro. Seperti apa rupa kakekku saat itu? Tanya Qin Mo, dengan ekspresi aneh. Aku tidak melihatnya saat itu. Saat itu, aku belum cukup memenuhi syarat. Kuro menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu sebenarnya. Sampai sekarang, aku belum pernah benar-benar melihat Yang Mulia. Aku hanya menghubungi jiwa Yang Mulia beberapa kali melalui benda ini. Kuro mengeluarkan patung kayu dari lengan bajunya. Patung kayu ini sama persis dengan yang dipegang Qin Mo, tetapi dibandingkan dengan patung kayu Qin Mo, patung kayu di tangan Kuro ukurannya hanya setengahnya. Di tepi kolam di Netherworld, patung kayu di cincin luar angkasaku berubah. Apakah karena aku merasakannya? Qin Mo langsung bereaksi. Kuro mengangguk, aku tahu lokasimu saat itu dan menebak identitasmu. Jadi kau dan gadis manusia itu bisa meninggalkan medan perang Netherworld tanpa hambatan. Qin Mo tersenyum pahit. Karenamu, klan kami tidak musnah, tapi kami hanya dibuang kembali ke Netherworld. Kuro melanjutkan, setelah kejadian itu, para mata hantu, bayangan, dan iblis bertanduk memanggil kakekmu Yang Mulia. Sebelum kami dibuang kembali ke Netherworld, kakekmu memberikan ukiran kayu ini kepada para pemimpin mata hantu, bayangan, dan iblis bertanduk, dan berjanji kepada kami bahwa suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, kami dapat kembali ke Netherworld, melangkah ke alam roh lagi, dan berinteraksi dengan berbagai klan seperti biasa. Kakekku sangat membantumu, apakah tidak ada syaratnya? Qin Mo terkejut. Tentu saja ada syaratnya. Kuluo menatap Qin Mo dengan tatapan kosong, tapi aku tidak akan memberitahumu syaratnya. Saat kau bertemu Yang Mulia nanti, tanyakan saja sendiri padanya. Kakekku orang seperti apa? Tanya Qin Mo. Lagi. Kita hanya mengenalnya sejak 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Yang Mulia adalah pemurni senjata paling berbakat di alam roh, dan salah satu pemurni senjata terkuat. Konon, Yang Mulia memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena statusnya Yang Mulia sebagai pemurni senjata, ia memiliki hubungan dekat dengan negara-negara adidaya dan banyak ras kuat. Aku hanya tahu bahwa ia adalah tokoh terkemuka 3000 tahun yang lalu. Jika tidak, Istana Butian tidak akan memberikan wajah kepada Yang Mulia, dan klan mata hantu, klan bayangan, dan klan iblis bertanduk tidak akan mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia. Kapan terakhir kali Anda menghubunginya? Aku tidak menghubunginya. Dialah yang selalu datang kepadaku. Terakhir kali dia menghubungiku sekitar 13 tahun yang lalu. Dia bilang dia akan membantu kami menemukan jalan menuju dunia bawah dan akan membangun susunan teleportasi ke benua dunia bawah. Dia meminta suku kami untuk bersiap terlebih dahulu. 13 tahun yang lalu, kakek saya dan saya seharusnya baru tiba di kota Linjia. Saat itu, saya baru berusia 10 tahun dan saya tidak ingat apapun. Kalian tak perlu kaget. Begitu kalian, para pejuang manusia, memasuki alam nirvana, umur kalian akan jauh lebih panjang. Jika kalian tidak terbunuh dalam pertempuran atau tidak tersesat selama pelatihan, hidup selama 1000 atau 2000 tahun di alam nirvana bukanlah masalah sama sekali. Melihat Qin Mo ribut, Kuro tak kuasa menahan diri untuk menjelaskan setelah menerobos dari alam nirvana ke alam abadi, kau bisa hidup lebih lama. Dengan setiap terobosan di masa depan, umurmu akan bertambah, jadi kau tak perlu terkejut sama sekali. Kakekku bilang dia akan membantumu membangun susunan teleportasi. Apakah sudah siap? Tanya Qin Mo lagi. Oke. Kuro mendesah ketika menyebutkan hal itu. Itu ada di dalam gunung bernama Gunung Obat. Aku sudah meminta adikku, Kuro, untuk pergi ke susunan teleportasi untuk memeriksa, tapi tidak ada kabar dari Kuro. Pasti sedang dalam masa sulit. Yao Shan. Wajah Qin Mo berubah. Kau tahu tempat itu? Tanya Kuro heran. Aku sudah berlatih di dalam Yao Shan. Qin Mo menatap Kuluo, mengerutkan kening. Sebelum meninggalkan Yao Shan, aku mengikuti instruksi kakekku dan menghancurkan formasi aneh yang kugunakan untuk berlatih. Mungkinkah formasi itu dihancurkan olehku? Seharusnya tidak. Kuro menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada formasi di dalam formasi. Formasi teleportasi seharusnya selalu ada di dalam Yao Shan. Karena Yang Mulia sudah berjanji kepada kita, beliau pasti tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Apa yang kau hancurkan seharusnya bukan formasi teleportasi yang sebenarnya. Qin Mo tiba-tiba teringat Kuro. Menurut Song Yu, Kuro bergegas keluar dari medan perang Netherworld bertahun-tahun yang lalu, menerobos pertahanan kuil Baji dan Liga Suantian, dan bergegas ke lokasi Pavilion Nebula, membunuh banyak orang kuat Liga Suantian di sepanjang jalan. Akibatnya, 300 mil jauhnya dari kota Linjia, dia terluka parah oleh Song Yu, Nie Yun,
Xie Yaoyang dan anggota kuat Liga Xuantian lainnya, dan dipenjara di penjara Liga Xuantian. Terkait dengan apa yang dikatakan Kuro, Qin Mo tiba-tiba mengerti. Saat itu, Kuro tidak pergi ke Pavilion Nebula, tetapi datang ke Gunung Yaoshan di kota Lingjia untuk menentukan lokasi dan arah susunan teleportasi. Saudaramu, Kuro, belum meninggal. Dia dipenjara oleh Liga Xuantian dan menjalani hukuman berat. Qin Mo tiba-tiba berkata, baru beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengannya dan baru saja berbicara dengannya. Mata Kuro tiba-tiba berbinar, dan ia tampak gembira. Ia terus berkata, hidup itu menyenangkan. Hidup itu menyenangkan. Awalnya, aku datang ke sini untuk menemui kalian, 3 patriark Liga Xuantian, dan ingin kalian menukar teratai 9 daun suanyin dengan saudaramu, Kuro. Qin Mo menjelaskan, 3 patriark Liga Xuantian semuanya berada di alam patah. Mereka ingin teratai 9 daun suanyin menahan erosi api karma nirvana. Namun, para pejuang benua Cilan telah bertempur melawan kalian dan menganggap kalian sebagai momok. Bahkan para petinggi Liga Xuantian ini tidak berani berdagang dengan kalian secara terbuka. Jadi mereka membiarkanku melakukannya secara diam-diam. Qin Mo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Akibatnya, ketika Ling Yuxi sedang berlatih kitab suci 9 neter jahat di kedalaman rawa kabut beracun, ia secara tidak sengaja menarik Ki Iblis Kegelapan. Ki Iblis Kegelapan itu menarik perhatian Liga Xuantian, Kuil Suci 8 Ekstrim, dan Sekte Hehuan. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menemukan lokasi kami dan menemukan kejanggalan keluarga Ling. Sambil merentangkan tangannya, dia berkata tanpa daya sekarang, aku, Bloodspear, dan keluarga Ling semuanya telah menjadi musuh publik benua ini dan mata-matamu. Klanku memang punya teratai 9 daun suanyin. Aku bersedia menggunakannya sebagai ganti nyawa saudaraku, kata Kuro dengan tatapan membara. Sudah terlambat. Identitas keluarga Ling telah terbongkar, dan Sue Mao serta aku telah dicap sebagai mata-mata klan jahat. Sekarang, jika kita ingin berdagang dengan aliansi Xuantian, aku khawatir mereka tidak akan berani melakukannya. Qin Mo mendesah. Yang mulia, apakah Anda tahu keberadaan keluarga Ling? Apakah Anda tahu asal-usul keluarga Ling? Kuro merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap Qin Mo. Dengan aneh, apa hubungan Anda dengan keluarga Ling? Begini, Gunung Obat tepat di sebelah kota Lingjia. Kakek dan aku, ketika pertama kali tiba di benua Cilan, tinggal sementara di kota Lingjia. Qin Mo tersenyum tipis. Belum lama ini, di belakang Gunung Obat, aku melihat altar dunia bawah tulang putih segi 8, dan aku juga mendapatkan secercah informasi darinya. Pembawa pesan itu meninggalkan jilid pertama kitab 9 Nether Evil di dalam altar dunia bawah tulang putih. Jika tebakanku benar, jilid pertama kitab 9 Nether Evil ditemukan oleh kakekku untuk keluarga Ling, dan orang yang mengukir altar dunia bawah tulang putih itu pastilah orang kuat segi 8 dari klan iblis bertandukmu. Altar segi 8 dunia bawah, jilid pertama dari 9 Nether World. Kuro terkejut. Kau yakin? 100% yakin, kata Qin Mo. Kuro tiba-tiba tampak gembira dan tertawa aneh. Dia tidak mati, dia masih hidup. Siapa? Tanya Qin Mo. Dia adalah tetua klan saya. Kami semua mengira dia sudah lama meninggal. Tapi kami tidak menyangka dia masih hidup. Pantas saja dia tidak pernah muncul di alam baka selama 3000 tahun terakhir. Ternyata dia tidak pernah kembali, melainkan tetap tinggal di alam roh dan tidak pergi. Kuro tampak sangat gembira. Duo Luo dan Kamon telah mendengarkan percakapan antara Qin Mo dan Kuro dalam diam, dan pada saat ini, mereka juga sangat bersemangat. Keluarga Ling, bagaimana situasinya sekarang? Qin Mo mengerutkan kening. Paman, bukankah sudah waktunya bicara dengan keluarga Ling? Tanya Camon. Kuluo mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang rahasia bersama Qin Mo, dan mendatangi anggota keluarga Ling di Gua Batu. Ling Yuxi dan yang lainnya tampak sedikit gelisah, sedikit mengernyit, dan tampak khawatir. Mereka tidak tahu identitas mereka. Mereka ingin segera tahu jawabannya, tetapi mereka juga sedikit takut identitas mereka sebagai klan jahat akan terkuak. Di antara semua ras di Netherworld, hanya ada satu ras yang anggotanya terlahir dengan darah dewa jahat yang mengalir di tubuh mereka. Setelah Kuro keluar, ia menatap Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya yang berambut ungu dan bermata ungu, lalu berkata dengan suara rendah, ras ini disebut klan Yinming, dan merupakan keluarga kerajaan di antara ras-ras utama di Netherworld. 5 dewa jahat di Netherworld kita telah bertransformasi selangkah demi selangkah dari para orang kuat klan Yinming. Ling Xuanxuan dan Ling Feng tampak bingung. Mereka tidak mengerti bahasa Netherworld, tetapi Ling Yuxi terkejut dan bertanya dalam bahasa Netherworld, klan Netherworld? Setelah mengintegrasikan jilid pertama kitab suci kejahatan Netherworld 9, dia tidak hanya dapat memahami bahasa Netherworld, tetapi juga berbicara bahasa itu. Klan Yinming? Qin Mo juga bingung. Ya, klan Yinming. Mata Kuro berkilat api hantu. Ia menatap Ling Yuxi dalam-dalam dan berkata,
Klan Yinming selalu menjadi ras terkuat di Netherworld, dan selalu memimpin klan iblis bertanduk, klan mata hantu, dan klan bayangan. Jika bukan karena perang internal klan Yinming, yang menyebabkan kepunahan anggota klan yang sudah jarang jumlahnya, kita mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran 3000 tahun yang lalu. Klan Yinming telah dihancurkan? Qin Mo tercengang. Sudah lama menghilang, kata Kuro dengan getir. Benua Netherworld dibuka oleh klan Yinming. Klan Yinming sangat mirip dengan kalian manusia. Kecuali rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu mereka, penampilan mereka tidak jauh berbeda dari kalian. Melihat Qin Mo dan Ling Yuxi yang terkejut, Kuro terus menjelaskan dengan tenang. Klan Yinming selalu kesulitan bereproduksi, sehingga populasinya jarang. Namun, meskipun demikian, klan Yinming, yang jumlah anggotanya paling sedikit, tetap menjadi pemimpin semua ras di Netherworld, dan penguasa mutlak semua ras. Setiap anggota suku Yinming berbakat dan sangat peka terhadap energi iblis gelap. Mereka terlahir untuk menjadi pejuang yang tangguh. Anggota suku Yinming biasa 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada bayi dari ras lain saat mereka lahir. Mereka juga memiliki keunggulan mutlak dalam bakat kultivasi. Dan anggota klan Yinming yang memiliki darah ungu adalah orang-orang pilihan surga, kesayangan dewa jahat. Ketika anggota klan Yinming yang memiliki darah dewa jahat mengalir di pembuluh darah mereka tumbuh ke tingkat tertentu di masa depan dan sepenuhnya merangsang darah dewa jahat, mereka akan dapat berubah menjadi tubuh dewa jahat dan menjadi dewa jahat sejati. 5 dewa jahat yang kami percayai dulunya adalah anggota klan Yinming. Dan mereka semua adalah prajurit klan Yinming yang kuat dengan darah ungu yang mengalir di tubuh mereka. Karena mereka sekuat dewa, darah ungu di tubuh mereka disebut darah dewa jahat. Setiap anggota klan Yinming dengan darah ungu yang mengalir di tubuh mereka adalah putra dewa jahat, dan mereka mungkin akan menjadi dewa jahat baru di masa depan. Sayangnya, ras yang kuat ini, karena perang internalnya sendiri, telah menyebabkan anggotanya yang sudah langka binasa satu persatu. 3000 tahun yang lalu, ketika 3 klan kita yang kuat berperang melawan Istana Butian, klan Yinming telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika tidak, dengan klan Yinming yang memimpin 3 klan kuat dan campur tangan klan kuat ini, kita mungkin tidak akan dikalahkan secara menyedihkan oleh Istana Butian. Kuro, Dora, dan Kamon, 3 iblis bertanduk 6 yang kuat, semuanya menatap tajam ke arah anggota keluarga Ling yang berambut ungu dan bermata ungu, dengan harapan kuat di mata mereka. Yuxi, kenapa keluarga Ling ada di kota Lingjia? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang leluhurmu? Qin Mo menoleh dan tiba-tiba bertanya. Mata ungu Ling Yuxi berkilat aneh. Ia menggelengkan kepalanya pelan di bawah tatapan Qin Mo. Kami tidak tahu apa-apa tentang asal-usul kami. Kau tidak tahu kalau masih ada anggota suku Yinming yang hidup? Dan mereka tinggal di benua lain di alam roh? Tanya Qin Mo, lagi pada Kuro. Kuro juga menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Bahkan dalam kitab suci klan kami, tercatat bahwa klan Yinming telah dihancurkan dan mulai sekarang, tidak akan ada dewa jahat baru yang lahir. Ini juga merupakan penyesalan bagi semua klan di Netherworld. Tapi keluarga Ling jelas ada, dan klan Yinming jelas belum benar-benar musnah. Bagaimana kau menjelaskannya? Tanya Qin Mo. Lagi. Yang mulia mungkin tahu. Kakek Qin Shan mungkin tahu alasannya. Setelah jeda, Kuro dan Ling Yuxi berteriak serempak, lalu mengalihkan keraguan mereka kepada kakeknya Qin Shan. Qin Mo tiba-tiba menyadari. Dugaan mereka benar. Kakeknya meminta kitab suci 9 neter jahat dari manusia kuat bertanduk 8 dari klan iblis bertanduk, membawanya untuk tinggal sementara di kota Lingjia, memasang susunan teleportasi di Aoshan, dan pernah berkata kepada Ling Feng suatu hari nanti mata dan rambutmu akan berubah menjadi ungu. Jika hari itu tiba, jangan gugup. Jelas saja, kakeknya datang ke kota Lingjia karena dia mengetahui identitas anggota keluarga Ling. Sayangnya kakeknya tidak ada di sini. Kalau tidak semua pertanyaan dan teka-teki bisa terjawab. Qin Mo dan Kuro berbicara lama tentang Qin Shan dan klan Yinming. Kuro dan anggota suku iblis bertanduk mencoba mengikis tanah sedikit demi sedikit dari sini hingga mereka mencapai arah Yaoshan. Kemudian, dengan bantuan susunan teleportasi Yaoshan, ia memimpin suku setan bertanduk ini untuk bermigrasi ke benua Netherworld. Mereka belum menyebarkan energi setan gelap secara agresif akhir-akhir ini karena belum semua anggota suku siap, dan banyak anggota tua dan muda belum dibesarkan. Mereka juga khawatir reaksi dari kuil suci Baji dan aliansi Suantian akan terlalu kuat, jadi mereka ingin melanjutkan dengan mantap dan selangkah demi selangkah. Qin Mo segera mencapai kesepakatan dengan klan iblis bertanduk. Para anggota Bloodspear dapat memasuki Netherworld melalui Evil Nether Passage, dan dipimpin oleh Nether Beast terbang dari klan jahat untuk berlatih dari Netherworld ke level terendah medan perang Netherworld, Blood Wasteland. Keluarga Ling tinggal di kota instrumen dan berlatih dengan bantuan energi iblis gelap di sini. Qin Mo perlu pergi ke Yaoshan untuk membantu klan iblis bertanduk menentukan apakah ada susunan teleportasi di dalam Yaoshan dan apakah susunan teleportasi itu tersedia. Tentu saja, jika Liga Suantian masih berani berdagang dengan klan iblis bertanduk, Kuro selalu bersedia menukar teratai 9 daun suanyin dengan Kuro. Tuan Langxie, Instruktur Feng,
Tetua Mohai, kakak senior Tang, saya, telah mencapai kesepakatan dengan anggota klan iblis bertanduk. Mereka akan mengatur orang-orang untuk mengirim kalian melalui jalur jahat dan pergi ke tanah terlantar darah untuk berlatih. Qin Mo berjalan keluar dari gua gunung api dan tiba di tempat para prajurit tombak darah berkumpul. Dia melihat sekilas bahwa Lang Xie, Feng Rong, Mohai dan yang lainnya semuanya sedang mengedarkan energi spiritual mereka, duduk bersila, menahan erosi energi iblis gelap. Lang Xie, Feng Rong, dan Mohai menatapnya dengan ekspresi agak dingin. Qin Mo, aku tak pernah menyangka kau akan berkolusi dengan klan jahat. Feng Rong mendengus dingin. Mohai dan Tang Siki juga mendesah pelan. Dilihat dari ekspresi mereka sedikit kecewa dengan Qin Mo. Sebelumnya, mereka sibuk melarikan diri dari kejaran Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, juga tidak memikirkan hal lain. Sekarang mereka aman. Setelah dipikir-pikir lagi, wajah mereka memang kurang baik. Pandangan mereka terhadap klan jahat pada dasarnya tidak berbeda dengan pandangan Liga Suantian dan Kuil Suci Baji. Mereka juga menganggap klan jahat sebagai sumber kejahatan dan momok. Meskipun mereka kini dipaksa untuk melangkah ke tanah yang diselimuti oleh energi iblis yang gelap, jauh di dalam hati mereka masih belum dapat menerimanya. Mereka belum dapat menerima berada bersama dengan ras jahat. Demikian pula, mereka juga memiliki beberapa perlawanan naluriah terhadap Qin Mo, yang jelas-jelas terkait dengan klan jahat. Orang-orang ini telah tinggal di benua Cilan, dan sangat dipengaruhi oleh Liga Suantian dan Kuil Suci Baji. Sulit bagi mereka untuk berubah pikiran untuk sementara waktu. Sueli melayang di atas kepala Lang Xie dan Feng Rong, mendengus, bodoh. Suatu hari nanti, ketika kalian melangkah keluar dari benua Cilan dan memasuki benua tingkat tinggi lainnya, kalian akan tahu betapa umum alien itu. Saat itu, ketika kalian memasuki beberapa balai lelang dan pergi ke beberapa area pelatihan khusus, kalian akan menemukan bahwa orang-orang yang kalian temui berdampingan semuanya adalah alien. Saat itu, jika kalian masih menganggap ras lain sebagai alien dan meneriakan perang dan pembunuhan di setiap kesempatan, kalian akan menjadi alien sejati. Sueli menerima kenyataan bahwa Qin Mo memiliki hubungan dengan klan iblis bertanduk tanpa hambatan apapun, karena benua tempat dia pernah tinggal juga penuh dengan ras alien, dan pertukaran antara kekuatan besar dan ras alien juga sangat dekat. Mungkin, kita terbatas di benua Cilan dan cakrawala kita tidak cukup luas. Feng Rong mendesah, tapi kita. Belajarlah untuk menerima secara perlahan, belajarlah untuk berinteraksi dengan ras lain. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian di masa depan. Sueli menatap mereka, merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, kalian adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari sekte setan darah. Kuharap suatu hari nanti, kalian dapat meninggalkan benua Cilan dan kembali ke sekte setan darah. Satu demi satu, binatang pemburu roh terbang keluar dari belakang gunung-gunung api saat mendengar teriakan Kamon. Hampir 30 binatang pemburu jiwa, yang dikendarai oleh para prajurit segitiga dari klan iblis bertanduk, tinggal di samping orang-orang tombak darah. Binatang-binatang pemburu jiwa ini akan membawa kalian ke Blood Wasteland untuk berlatih. Dan aku akan mencoba membangun susunan teleportasi di dunia luar menuju Blood Wasteland. Nantinya, kalian bisa menggunakan susunan teleportasi itu untuk berpindah antara Blood Wasteland dan benua Cilan. Qin Mo menatap para prajurit Bloodspear dan berkata dengan suara berat, maafkan aku karena telah menyeret kalian, Bloodspear, ke dalam masalah ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku. Lang Xie menatap Qin Mo sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, ayo pergi. Di bawah kepemimpinannya dan Feng Rong, para prajurit tombak darah dan Mohai menaiki binatang pemburu jiwa mereka satu persatu. Tang Siki, yang bersikeras mengikuti mereka meskipun dibujuk oleh 3 pendeta agung, tiba-tiba menatap Qin Mo dalam-dalam dengan mata indahnya sebelum ia hendak menaiki binatang pemburu jiwa itu. Kakak senior Tang, tolong tunggu sebentar, kata Qin Mo. Tiba-tiba, mata indah Tang Siki berbinar, dan ia berhenti dengan penuh harap. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah mawar dan memiliki sosok yang anggun. Ia tampak sedikit gugup, dan menunggu Qin Mo datang dengan sedikit cemas. Qin Mo berjalan langsung ke arahnya dan ragu sejenak. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa kartu pengumpul roh dari cincin luar angkasanya. Sambil memegang tangan Tang Siki, Qin Mo meletakkan kartu pengumpulan jiwa di telapak tangannya dan berkata, kartu pengumpulan jiwa ini berisi 4 diagram formasi kuno dasar pengumpulan jiwa, penyimpanan jiwa, penguatan, dan penguatan. Saya memiliki penjelasan rinci tentang cara menggunakan kekuatan spiritual internal. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. 4 diagram formasi dasar kuno, yaitu mengumpulkan roh, menyimpan roh, memadatkan roh, dan memperkuat roh, berasal dari mutiara penenang jiwa. Keempat diagram ini dimaksudkan untuk memurnikan pikirannya, mencegahnya kehilangan kendali dan menjadi kasar, serta mencegahnya kembali ke sifat aslinya. Sebagai seorang pemurni senjata, Tang Siki selalu sangat tertarik pada 4 diagram formasi kuno ini,
tetapi dia tidak pernah meminta diagram tersebut kepada Qin Mo. Sekarang, setelah beberapa keraguan, Qin Mo memutuskan untuk mengajarkannya 4 diagram formasi kuno ini untuk membantunya mencapai terobosan dalam menyempurnakan peralatan. Diagram formasi kuno. Mo Hai, yang hendak menunggangi binatang pemburu roh, terkejut dan tiba-tiba melihat ke arah ini. Lihatlah kartu pengumpul roh di tangan Tang Siki. Setelah beberapa saat, Mo Hai tampaknya akhirnya mengerti dan berkata kepada Qin Mo, ternyata piring pengumpulan jiwa yang dibawa Xie Jingxuan ke sini tidak diukir oleh Li Enyu, pemilik toko Li, tetapi dibuat olehmu. Qin Mo menanggapi dengan senyuman. Tang Siki tersipu dan menarik tangannya dari tangan Qin Mo, dengan sedikit malu. Hati-hati. Aku, Tetua Agung, dan yang lainnya akan pergi dulu. Aku akan mempelajari keempat diagram formasi roh ini dengan saksama dan tidak akan mengecewakanmu. Ia melirik Qin Mo dengan genit, lalu duduk di atas binatang pemburu roh dengan anggun dan melambaikan tangan selamat tinggal kepada Qin Mo. Qin Mo terkekeh. Binatang pemburu roh yang panjangnya beberapa meter itu memimpin tombak darah dan yang lainnya dan menyerbu menuju pintu masuk lorong jahat Neter. Setelah Lang Xie dan yang lainnya menghilang satu persatu, Qin Mo menoleh dan melihat Ling Yuxi, yang berdiri di atas batu besar yang menonjol di Gunung Yanhuo yang runtuh, menatapnya sambil tersenyum. Qin Mo tiba-tiba merasa bersalah. Ling Yuxi hari ini bukan lagi Ling Yuxi kota Lingjia dulu. Baik dari segi momentum, metode, ranah, maupun pikiran, Ling Yuxi saat ini meningkat dengan kecepatan luar biasa setelah terbangun dari darah dewa jahat. Terutama kemampuan pikiran rahasianya yang bisa melihat isi hati orang lain, membuat Qin Mo sulit beradaptasi dan merasa cukup tertekan saat bersamanya. Aku baru saja memberinya sesuatu. Sambil menyentuh hidungnya, Qin Mo menjelaskan kepada Ling Yuxi dengan ekspresi malu. Tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Ling Yuxi tersenyum lembut dan berkata dengan tenang. Seringkali, aku hanya menonton dan bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa harus menebak. Oh, perasaan kakak senior Tang Mu padamu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kepala Qin Mo sebesar seekor lembu. Aku masih menyukai Qin Mo, yang asli, kata Ling Yuxi dengan lemah. Qin Mo terdiam. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan ekspresi getir sesuatu yang sangat aneh terjadi padaku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lupakan saja. Sebenarnya ini salahku. Aku juga telah berubah, dan aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Ling Yuxi datang perlahan dari kejauhan. Wajah cantiknya perlahan kembali tenang dan lembut seperti semula. Ia menghampiri Qin Mo, menggenggam tangannya, dan berdiri berdampingan dengannya. Di sini, Ling Yuxi menunjuk ke alun-alun yang meledak. Lebih dari setengah tahun yang lalu, di sini, Xuan dan aku pikir kami akan hancur. Kupikir kami akan dibunuh oleh prajurit tombak darah. Kaulah yang mengungkap identitasmu untuk melindungi Xuan dan aku. Bahkan sebelumnya, di kota Lingjia, kau beberapa kali membantu keluarga Ling lolos dari jebakan Du Haitian. Di kota Bingyan, kau mengkhianati Pavilion Xingyun dan membantu kami membunuh keluarga Du Haitian. Masih banyak lagi hal seperti ini. Sebenarnya, keluarga Ling dan aku berutang banyak padamu sehingga aku merasa bisa menoleransi semua kekuranganmu. Setelah terdiam sejenak, Ling Yuxi menatapnya dengan lembut dan berkata lirih. Apakah ada sesuatu di antara kamu dan aku yang tidak bisa dikatakan secara terbuka? Terakhir kali di Sekte Instrumen, aku menggabungkan kepribadian jiwaku sebelum aku berusia 10 tahun. Ini terlalu sulit dipercaya dan sulit dipahami. Tetapi itu benar-benar terjadi. Qin Mo mengerutkan kening dan mencoba menjelaskan masalahnya sedikit demi sedikit. Bagaimana kau bisa begitu jahat dan mengerikan sebelum kau berumur 10 tahun? Sebelum kau berumur 10 tahun, kau masih anak-anak? Setelah mendengar penjelasannya, Ling Yuxi sangat terkejut. Qin Mo tersenyum pahit. Aku salah paham. Setelah beberapa saat, Ling Yuxi perlahan-lahan menyelesaikan masalah, tersenyum lembut padanya, dan berkata, tidak apa-apa, mungkin aku bisa membantumu menemukan jati dirimu. Di gunung api yang runtuh, di dalam ruang batu yang tertekan dan cacat, Qin Mo dan Ling Yuxi duduk berhadapan. Ruang batu ini persis seperti ruang yang dulu ditinggali Qin Mo. Akibat runtuhnya gunung api, ruang batu yang awalnya luas menjadi sempit dan tampak sempit. Qin Mo dan Ling Yuxi saling berhadapan, dengan lutut mereka hampir bersentuhan, yang membuat ruang di dalam gua tampak agak kecil. Volume pertama kitab suci 9 Netherworld jahat dalam ukiran kayu mencatat mantra jahat yang disebut teknik mimpi buruk. Mantra ini dapat menyebabkan lawan memasuki mimpi buruk, meragukan peristiwa masa lalu yang paling mengerikan, dan menghancurkan pikiran lawan dalam sekejap, membuat lawan jatuh ke jurang ketakutan dan tak mampu melepaskan diri. Saat Ling Yuxi berbicara, napasnya yang harum berhembus ke arah Qin Mo. Teknik mimpi buruk ini, jika digunakan pada Anda, mungkin akan membuat Anda mengingat kembali peristiwa-peristiwa paling mengerikan di masa lalu Anda. Barangkali, teknik ini dapat membantu Anda memulihkan sedikit ingatan Anda.
Wajah cantik Ling Yushi dipenuhi kesungguhan. Namun, ini pertama kalinya aku menggunakannya, jadi mungkin aku belum terlalu mahir. Coba saja. Qin Mo menyemangatinya. Aku yakin kamu berani mengatakan ini, kamu harus percaya diri. Kalau tidak, kamu tidak akan membicarakan ini. Yah, kurasa aku bisa melakukannya. Aku yakin, kata Ling Yushi lembut. Kalau begitu, ayo kita mulai. Qin Mo menarik napas dalam-dalam dan raut wajahnya berubah serius. Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin mengingat kembali ingatanku sebelum aku berumur 10 tahun. Jika ada kemungkinan untuk mengingat masa lalu, aku harus mencobanya. Baiklah kalau begitu. Ling Yushi tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menggigit ujung jari telunjuk kirinya. Setetes darah ungu, bagaikan permata ungu, muncul di telapak tangannya. Setelah setetes darah dewa jahat itu meninggalkan tubuhnya, sekilas, itu tidak tampak seperti cairan, melainkan kristal aneh seperti kecubung, memancarkan cahaya ungu menyilaukan, dipenuhi sihir aneh yang menggetarkan hati. Kesadaran jiwa Ling Yushi tiba-tiba membungkus setetes darah dewa jahat dan membawanya pergi sedikit demi sedikit. Darah dewa jahat, seperti kristal yang pecah, sedikit demi sedikit mengambang, dan mengalir di antara mata Qin Mo. Di pupil mata Ling Yushi yang berwarna ungu, sebuah lingkaran cahaya ungu menyebar bagaikan riak-riak, dan sebuah keinginan spiritual yang menembus jauh ke dalam jiwanya dilepaskan olehnya ke dalam darah dewa jahat. Engah! Darah dewa jahat itu tampak mencair dengan cepat. Gumpalan asap ungu menguap dari darah dewa jahat. Asap ungu itu, bercampur dengan fluktuasi jiwa yang sangat aneh, mengalir di sepanjang mata, hidung, telinga, dan mulut Qin Mo, dan dengan mudah menembus ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, darah dewa jahat itu menguap menjadi gumpalan asap ungu. Semuanya terbang menuju pikiran Qin Mo. Pupil mata Ling Yushi yang seperti batu permata ungu tiba-tiba tertutup ketika darah dewa jahat menghilang. Di danau Qin Mo Hun, gumpalan asap ungu mengepul, seperti kabut yang terbentuk secara alami di danau, sungguh ajaib. Ketakutan, kebencian, pembunuhan, penghancuran, kekerasan, kecabulan, dan pikiran-pikiran jahat lainnya, bersama dengan asap ungu, secara bertahap mengembun dari kedalaman hatinya. Qin Mo, kau di masa lalu memang sangat menakutkan. Dari pikiran-pikiran yang muncul di benakmu sekarang, aku bisa menebak betapa jahat dan gilanya dirimu di masa lalu. Jiwa Ling Yushi mendesah pelan, dan suaranya terngiang di benak Qin Mo, jangan melawan, lihat saja Zian secara alami, dan aku akan membiarkan Zian membawamu ke dalam mimpi. Suara Ling Yushi perlahan melembut, bagaikan angin hangat dan sinar matahari yang lembut. Hal itu membuatnya merasa sangat aman dan tanpa sadar membuatnya rileks sepenuhnya. Namun, jauh di dalam hatinya, emosi negatif tersebut membentuk suatu pikiran yang membuatnya tidak mau mempercayai siapapun dan tidak mau membiarkan dirinya dimanipulasi oleh siapapun. Ia mencoba untuk rileks, tetapi mendapati pikiran-pikiran negatif itu semakin terkonsentrasi dan kuat. Ia bahkan ingin membunuh Ling Yushi dan menghancurkan tekad dalam pikirannya. Kau, perlawananmu terlalu kuat. Aku tidak mahir menggunakan teknik mimpi buruk ini. Jika kau tidak bekerja sama denganku, akan sulit bagiku untuk membawamu ke dalam mimpi. Suara Ling Yushi sedikit cemas. Kau harus menemukan cara untuk mengendalikan diri terlebih dahulu, dan menenangkan diri. Hanya jika kau tidak melawanku, aku bisa membawamu ke dalam mimpi terlebih dahulu. Lalu menggunakan teknik mimpi buruk untuk membuatmu bermimpi buruk dan mengingat pengalaman paling mengerikan di masa lalu. Tenang, tenang, murnikan pikiranmu, diagram formasi kuno. Qin Mo tiba-tiba bereaksi. Ia memaksakan diri untuk berkonsentrasi, tanpa memikirkan hal lain. Ia hanya memvisualisasikan 4 diagram pembentukan roh mengumpulkan roh, menyimpan roh, memperkuat, dan memperkuat roh. Anehnya, begitu dia merenungkan keempat diagram susunan spiritual ini, semua pikiran jahat dan merusak dalam hatinya tertiup angin kencang. Tujuan sebenarnya dari 4 diagram formasi kuno yang ditinggalkan oleh kerabat terdekatnya di Mutiara Penekan Jiwa bukanlah untuk menjadikannya seorang pemurni senjata yang luar biasa, tetapi untuk memungkinkannya memurnikan sifat spiritualnya dan mengekang sifat jahat dan kekerasan dalam hatinya. Dengan memvisualisasikan diagram pembentukan roh, ia segera menjadi tenang, dan semua emosi serta pikiran negatif dalam benaknya segera lenyap. Dia mampu melepaskan diri, bekerja sama dengan teknik mimpi buruk Ling Yushi, dan menyaksikan asap ungu mengepul dari danau jiwanya dengan kondisi pikiran yang lebih tenang dan damai. Saat dia menatap asap ungu itu, pikiran, gagasan, dan kesadarannya seakan tertarik oleh Ling Yushi dan langsung masuk ke kedalaman asap ungu itu. Dia tiba-tiba tersesat. Dia masuk ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia tidak dapat melihat pemandangan atau orang-orang di sekitarnya, ia tampak berada dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, tampak seolah-olah ada banyak sekali binatang buas tak terlihat dan spesies asing, yang menggigit dan membunuhnya. Di dalam kegelapan, ia meraung gila-gilaan, meronta histeris, dan membunuh dengan putus asa, memperlakukan musuh tak kasat mata yang menyerangnya dengan cara yang paling kejam.
Ia terlempar ke dalam pemandangan yang terus berubah, ke dalam jurang dan tempat-tempat di mana roh-roh jahat mengintai, bertempur demi hidupnya dengan makhluk-makhluk jahat dari berbagai ras. Ada suara sedingin es dan tanpa ampun yang terus berbisik di telinganya, seolah-olah mengajarkan segala macam mantra jahat dan metode kejam, melatihnya langkah demi langkah dan membawanya ke kedalaman kejahatan. Sayangnya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, tidak bisa melihat lawannya, tidak tahu di mana dia berada, dan bahkan tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Dalam mimpi yang mengerikan itu, ia menghadapi lawan yang mengerikan yang menghilang tanpa jejak, dan tampaknya ia tengah melakukan pembunuhan tanpa akhir yang tampaknya tidak pernah berhenti. Dia merasa seperti tercekik. Dia meraung putus asa dan melolong ke arah langit, seakan mencoba melampiaskan depresi dalam hatinya. Kinmo, Kinmo, panggilan lembut Ling Yushi bergema dalam pikirannya lagi dan lagi. Dia perlahan terbangun dari mimpi buruknya, dan ketika dia membuka matanya, dia mendapati seluruh tubuhnya berkeringat. Ling Yushi, di sisi lain, memeluknya erat dari belakang, dengan lengannya melingkari dadanya, seolah-olah dia takut dia akan menjadi gila. Kinmo dapat merasakan kepenuhan payudaranya yang montok, ketakutan dan kecemasannya, serta kekhawatirannya yang mendalam. Sambil terengah-engah, Kinmo menyesuaikan diri dan mencoba menenangkan dirinya dengan cepat. Apa yang kau ingat? Ling Yushi masih memeluknya erat dari belakang. Suaranya yang selembut air terdengar perlahan di telinganya. Tidak bisakah kau lihat? Kinmo tidak menoleh ke belakang. Ia bersandar padanya dengan sedikit kenikmatan dan perlahan-lahan menenangkan dirinya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ling Yushi menjawab, menurut mantra mimpi buruk, sebagai seorang perapal mantra, aku seharusnya bisa mengetahui semua yang ada dalam mimpimu. Tapi, entah kenapa, setelah aku membawamu ke dalam mimpi, aku seperti diusir paksa, dan aku tidak bisa masuk lagi. Jadi ketika aku melihatmu menjerit, aku hanya bisa berbisik di telingamu, berharap bisa membangunkanmu. Setelah jeda, Ling Yushi berbisik pelan di telinganya, kamu tampak mengerikan tadi. Sesuatu yang mengerikan pasti terjadi dalam mimpimu. Aku bisa merasakan kamu sangat tertekan. Seolah-olah kamu tercekik, jadi kamu meraung-raung seperti orang gila. Seolah-olah kamu ingin melepaskan diri dari sesuatu, ingin melarikan diri dari seseorang. Melihat Kinmo berangsur-angsur tenang, Ling Yushi melepaskan tangannya dan bergerak dari belakangnya ke depan Kinmo. Setelah berpikir sejenak, dia dengan malu-malu duduk di kaki Kinmo, yang disilangkan, meletakkan tangannya yang seperti batu giok di leher Kinmo, menatap tajam ke matanya dengan pupil ungu tua, dan berkata dengan lembut, masa lalu sudah berlalu. Kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius, kamu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya. Setelah sekian lama bersama Kinmo, dia tidak pernah seberani ini. Ini pertama kalinya. Dengan sifatnya yang pendiam dan lembut, sungguh luar biasa dia berinisiatif duduk di kaki Kinmo, dengan gerakan yang begitu intim dan ambigu serta melingkarkan tangan gioknya di leher Kinmo. Aku baik-baik saja. Kinmo memaksakan senyum dan merasa jauh lebih rileks. Dia tahu bahwa Ling Yushi khawatir dirinya akan terpengaruh oleh masa lalunya, jadi dia mengambil inisiatif untuk meredakan tekanannya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kinmo memeluk Ling Yushi, perlahan mengingat apa yang terjadi dalam mimpinya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi berat. Dalam mimpi buruk itu, ia selalu bertarung dan dibuang ke satu tempat berbahaya ke tempat berbahaya lainnya. Bertarung melawan roh jahat, binatang buas, dan ras alien. Dia tampaknya tidak pernah memiliki ketenangan. Ada suara yang terus berbisik di telinganya, mengajarinya segala macam rahasia jahat dan mengajarinya memperlakukan musuh-musuhnya dengan cara yang paling kejam. Dia merasa sangat tertekan dan memiliki keinginan kuat untuk melepaskan diri dari orang itu dan menghirup udara segar. Kinmo menceritakan secara rinci kepada Ling Yushi apa yang dirasakannya dalam mimpi itu. Sepertinya kehidupan masa lalumu tidak damai. Ling Yushi duduk bersila di kaki Kinmo, melingkarkan lengannya di lehernya, dan berbisik lembut dengan napas manis. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Kinmo. Kinmo masih anak-anak sebelum usianya 10 tahun. Betapa kejamnya seseorang memperlakukan anak seperti ini? Ling Yushi memeluk Kinmo erat-erat, menempelkan payudaranya yang montok ke tubuhnya, dan berbisik lembut, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, dirimu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya. Kinmo perlahan-lahan menjadi rileks. Keduanya berpelukan dalam posisi ambigu ini untuk waktu yang lama. Baru setelah Kinmo menjawab, Ling Yushi pergi dengan panik. Pada saat ini, suara Ling Xuanxuan terdengar dari luar gua kakak. Apakah Kinmo ada di sini? Orang tua dari klan jahat sedang mencarinya? Ya, aku. Ling Yushi segera merapikan pakaiannya dan menenangkan diri sebelum membuka pintu batu gua. Kinmo, orang tua dari klan jahat sedang mencarimu. Ling Xuanxuan mengintip ke dalam gua diam-diam dengan tatapan ambigu. Ia tersenyum dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan sambil bersembunyi di sana? Mari kita bicara tentang keluarga Ling dan klan iblis bertanduk, kata Ling Yushi terus terang. Tidak ada sedikit pun kejanggalan di wajahnya, dan emosinya segera stabil.
Kinmo bahkan lebih tak tahu malu. Ia berjalan menuju pintu masuk gua dengan tenang dan alami, bahkan mengulurkan tangannya untuk menjentik dahi Ling Xuanxuan. Ia memarahinya dengan serius, apa yang kau pikirkan? Mengabaikan teriakan Ling Xuanxuan, Kinmo keluar dari gua dan melihat Kuro tidak jauh darinya. Gadis yang pergi ke Netherworld bersamamu telah muncul di tempat terpencil di pinggiran, sendirian. Dia sepertinya ingin menemukanmu, kata Kuro. Ke arah mana? Tanya Kinmo. Aku akan menyuruh seseorang membawamu ke sana, panggil Kuro kepada seorang prajurit bertanduk 4 yang menunggangi binatang pemburu roh. Kinmo tidak banyak bicara. Ia mengangguk, menaiki binatang buas itu, dan di bawah pimpinan prajurit bertanduk 4 dari klan iblis bertanduk, ia menuju lembah 7 kejahatan. Kecepatan binatang pemburu jiwa itu tidak secepat kupu-kupu 7 warna Liuyun, tetapi area di sekitar kota instrumen tidak terlalu luas. Tak lama kemudian, binatang pemburu jiwa itu membawa Kinmo ke tempat yang dipenuhi tanaman-tanaman mengerikan dari Netherworld. Di area tempat tumbuhnya tanaman gigi gergaji dan bunga setan pemakan manusia, Song Tingyu bersandar pada kupu-kupu awan berwarna-warni yang mengalir di seberang sungai pelindung yang ditanami anggrek pemurni setan, menunggu dalam diam. Di tempat Kinmo berada, udara dipenuhi energi iblis gelap, awan tebal menutupi langit, dan sinar matahari tidak dapat bersinar masuk. Song Tingyu, yang berada di seberang sungai, bermandikan sinar matahari yang cerah, mengenakan gaun warna-warni yang memukau. Layaknya dewi yang cantik dan menawan, ia memancarkan pesona luar biasa yang membuat hati orang-orang bergoyang. Melihat Kinmo datang, Song Tingyu memamerkan gigi mutiaranya dan tersenyum menawan, lalu berkata dengan suara lembutnya yang biasa, sepertinya Senior Sueli telah berbuat salah padaku terakhir kali di medan perang Netherworld. Kaulah yang berhubungan dengan klan jahat itu. Kinmo, aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa terhubung dengan klan jahat itu? Kau dan aku melangkah ke Netherworld bersama-sama, kita bekerja sama untuk menghancurkan kota-kota klan iblis bertanduk dan membuat keributan besar di pegunungan Dewa Iblis. Jika semua yang kau lakukan hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Liga Xuantian, kurasa harganya terlalu mahal? Sebelum kau dan aku meninggalkan Netherworld, aku tidak tahu apa hubunganku dengan ras jahat. Melihat Song Tingyu lagi, Kinmo menghela napas dan meratap. Kemudian, beberapa hal terjadi yang membuatku menyadari bahwa memang ada hubungan antara aku dan ras jahat. Jadi, kau tidak berbohong padaku saat kita di alam baka? Mata indah Song Tingyu berbinar. Aku tidak pernah berbohong padamu, Kinmo menegaskan. Song Tingyu tersenyum manis. Setelah jeda, ia berkata dengan serius, ayahku, Paman Xie, Paman Nie, dan para tokoh kuat aliansi semuanya telah berkumpul di Sekte Instrumen. Penguasa suci kuil 8 ekstrim dan beberapa utusan berjubah emas juga telah tiba. Bahkan Sekte Hehuan pun memiliki tokoh-tokoh kuat yang datang satu demi satu. Mereka telah berkumpul di Sekte Instrumen untuk membahas tindakan melawan klan jahat. Kinmo mengerutkan kening dalam-dalam. Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan, masing-masing memiliki banyak ahli. Jika ketiga pihak benar-benar dapat bekerja sama, situasi klan iblis bertanduk kemungkinan besar akan sangat sulit. Apakah kau mencariku secara pribadi? Atau kau datang atas nama Liga Xuantian dan ayahmu? Tanya Kinmo. Tiba-tiba. Ini juga dilakukan secara pribadi, dan juga atas nama Liga Xuantian. Tergantung bagaimana kau melihatnya. Song Tingyu tersenyum tenang dan menjelaskan. Sekarang Tombak Darah dan keluarga Ling diklasifikasikan sebagai klan jahat, dan kau telah menjadi mata-mata klan jahat yang menyusup ke kami. Konsep para pejuang benua Cilan tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Kami di Liga Xuantian tidak berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia. Kami hanya bisa mengikuti tren dan bekerja sama dengan Kuil Suci Baji dan Sekte Hehuan untuk melawan klan jahat. Kinmo mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di permukaan, Liga Xuantian akan menyerang klan jahat, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Song Tingyu berkilat cahaya ilahi. Namun, secara diam-diam, jika tidak ada yang tahu, Liga Xuantian juga bersedia berurusan dengan klan jahat. Misalnya, menggunakan teratai 9 daun suanyin untuk bercinta dengan tetua klan jahat bertanduk 6. Mengenai masalah ini, para kepala 3 keluarga besar tampaknya belum menyerah. Kinmo tertawa aneh, keserakahan manusia memang hal yang paling menakutkan. Demi teratai 9 daun suanyin, dan mampu menembus alam nirvana, mereka sungguh sangat berani. Jika hubungan antara Liga Xuantian dan klan jahat secara tidak sengaja bocor, Liga Xuantian akan segera menjadi sasaran kritik publik dan akan ditolak oleh semua kekuatan besar di benua sekitarnya. Mereka akan diperlakukan sebagai penganut aliran sesat seperti keluarga Ling dan Blood Spear. Namun demikian, demi teratai 9 daun suanyin, ketiga ketua aliansi Xuantian masih berani mengambil risiko dan masih ingin mencobanya demi teratai 9 daun suanyin. Aku sudah berkomunikasi dengan Kuro, pendeta tinggi suku iblis bertanduk. Beliau bersedia menukar 3 teratai 9 daun suanyin dengan anggota suku iblis bertanduk 6 yang kau penjarakan. Kinmo tertawa terbahak-bahak. Karena kau,
Liga Suantian, berani membuat kesepakatan, suku iblis tentu tidak perlu takut. Katakan pada ayahmu bahwa suku iblis bertanduk tidak keberatan dengan masalah ini. Song Tingyu terkejut. Ia menatap Qin Mo dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, sepertinya hubunganmu dengan klan jahat lebih dalam dan lebih dekat dari yang kita duga. Ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Qin Mo tetap diam. Selama aliansi Suantian berani, tidak akan ada masalah dengan klan iblis bertanduk. Pertukaran 3 teratai 9 daun suanyin dengan anggota klan iblis bertanduk 6 dapat dilakukan kapan saja. Qin Mo mengemukakan sikap klan iblis bertanduk. Kami di Liga Suantian memang tertarik, tetapi kami harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Selama periode ini, orang-orang dari kuil suci Baji dan Sekte Hehuan telah berpatroli di sekitar sini, dan kami tidak dapat terdeteksi oleh mereka. Song Tingyu merapikan sehelai rambut di dekat telinganya, dengan senyum menawan di wajahnya yang cantik, dan berkata dengan nada menawan, kita tidak ingin orang-orang tahu bahwa Liga Suantian kita dan suku jahat berkolusi. Selain itu, aku ingin menegaskan bahwa meskipun Liga Suantian dan suku iblis bertanduk mencapai kesepakatan, kita tetap akan berperang dengan suku iblis bertanduk di masa depan. Di permukaan, kita juga akan berpartisipasi dalam aksi melawan suku jahat. Qin Mo terkekeh, saya bisa mengerti. Nanti kalau kamu muncul lagi kayak gini dan aku nemuin kamu, aku juga bakal bunuh kamu tanpa ampun. Song Tingyu terkekeh, menatapnya dengan penuh pesona, lalu berkata, tapi, kalau nggak ada orang di sekitar kita, hehe, kita masih bisa berteman kok. Qin Mo terdiam. Janji. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya, dan dengan lambaian tangan gioknya, sebuah topeng kulit manusia yang dibuat dengan indah terbang di atas permukaan sungai yang ditanami anggrek pemurni sihir dan jatuh ke telapak tangan Qin Mo, seperti sapu tangan. Kalau kamu mau keluar ke dunia luar lagi nanti, ingatlah untuk pakai topeng ini. Kamu sekarang musuh publik benua Cilan. Kalau nggak mau diburu kayak tikus jalanan, lebih baik kamu sedikit berhati-hati. Song Tingyu terkekeh dan menggoda. Topeng itu setipis sutra dan agak dingin saat disentuh. Topeng itu ringan sekali, dan jelas sekali bahwa topeng itu dibuat oleh seorang maestro. Qin Mo mengangguk pelan dan hanya menutupi wajahnya dengan masker. Selain rasa tidak nyaman akibat rasa dingin di awal, ia tidak merasakan ketidaknyamanan lain. Sentuhan dan tingkat detail topeng ini tampaknya bahkan lebih baik daripada topeng yang diberikan Li Emyu padanya. Topeng bulu rubah ini terbuat dari lapisan tipis kulit dari perut makhluk roh tingkat 6, rubah iblis menawan. Aku membelinya di pelelangan luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Song Tingyu tampak sedih. Aku hanya meminjamkannya untukmu sebentar, ingat untuk mengembalikannya nanti. Oh, ngomong-ngomong, tampilan topeng ini tidak tetap, kamu bisa merenggangkan dan menyesuaikannya sendiri, jadi kamu bisa mengubahnya ke berbagai penampilan. Bahkan jika kamu ingin berubah menjadi penampilan wanita, caranya sangat mudah, cukup tarik garisnya sedikit lebih halus. Dalam sekejap, rasa dingin dari topeng itu menghilang. Qin Mo mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tidak merasa seperti sedang memakai topeng sama sekali. Tampaknya topeng bulu rubah ini telah menyatu sempurna dengan kulitnya, yang mana membuat Qin Mo diam-diam terkejut. Hah! Aroma harum samar-samar tanpa perlahan menguar dari wajahnya, aroma yang sangat ringan dan menyenangkan. Dia menggerakkan hidungnya tanpa sadar dan berkata dengan heran, apakah ini aroma rubah? Tidak, aroma ini agak familiar. Matanya berbinar, dan dia tiba-tiba menatap Song Tingyu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu juga memakai topeng ini? Bajingan ini. Song Tingyu mengumpat dalam hati. Secercah rasa malu muncul di wajahnya yang menawan. Ia mendengus, aku sudah memakainya 2 kali. Apa? Kalau kau tidak suka, kembalikan saja topeng bulu rubah ini. Aku enggan meminjamkannya padamu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai aroma yang keluar darimu? Qin Mo tertawa aneh. Aku tidak akan membuang waktuku bicara denganmu. Aku pergi sekarang. Aku perlu menjelaskan semuanya kepada ayahku dan yang lainnya, lalu melihat bagaimana mereka akan menangani masalah ini. Song Tingyu memutar bola matanya ke arahnya, dan tubuhnya yang anggun hendak melompat ke atas kupu-kupu berwarna-warni milik Liu Yun. Beri aku tumpangan dan antar aku ke kota Lingjia. Qin Mo berpikir sejenak dan berkata kepada Song Tingyu, tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Dia berbalik dan tiba di lokasi pemburu binatang roh, lalu berkata kepada prajurit klan iblis bertanduk, kembalilah dan beritahu Kuro bahwa aku akan pergi ke Yaoshan. Dia seharusnya mengerti apa yang kulakukan di sana. Prajurit iblis bertanduk itu mengangguk dengan hormat. Maka Qin Mo pun menyeberangi sungai yang penuh dengan bunga anggrek pemurni sihir, menemui Song Tingyu, dan berkata, ayo pergi. Kalau kau mengubah wajahmu, kau boleh pergi dari sini. Ini, aku akan memberimu cermin agar kau bisa melihat seperti apa rupamu sekarang. Song Tingyu menyerahkan sebuah cermin perunggu. Qin Mo mendekatkan wajahnya ke cermin dan mengamatinya lebih dekat. Ia mendapati wajah ini sangat biasa. Wajah yang paling umum di jalan, tanpa ada yang istimewa. Tolong bantu aku mengurus pria bernama Yao Tai di keluarga Song Emyu.
Setelah menaiki kupu-kupu 7 warna Liu Yun, Qin Mo berkata setelah ragu sejenak. Itu hanya masalah kecil. Song Tingyu tersenyum. Kupu-kupu berwarna-warni awan mengalir adalah burung tercepat di benua Cilan. Dengan kecepatan kilatnya, Qin Mo dan Song Tingyu dengan cepat melewati kota Bingyan dan tiba di kota Lingjia yang terbengkalai. Qin Mo melompat turun dari kupu-kupu 7 warna awan mengalir dan berdiri di kota Lingjia yang sunyi. Ia mendongak dan berkata kepada Song Tingyu, "Baiklah, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Kembalilah ke Liga Xuantian dan bicarakan hal-hal penting dengan ayahmu dan yang lainnya." "Kenapa kau datang ke kota Lingjia?" Song Tingyu menatapnya dalam-dalam dengan mata indahnya yang berbinar. "Dalam situasi saat ini, kau datang ke kota Lingjia dengan sengaja. Kau pasti punya tujuan, kan? Bisakah kau memberitahuku?" Qin Mo mengerutkan kening. "Lupakan saja, aku hanya bertanya dengan santai. Siapa yang mau tahu omong kosongmu?" Song Tingyu melambaikan tangannya dan berkata dengan nada yang tidak sesuai dengan hatinya, lalu mengusir kupu-kupu warna-warni Liu Yun itu. Setelah dia terbang, Qin Mo datang ke rumah kecil miliknya dan duduk di dalamnya. Sambil menenangkan pikirannya, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berpatroli di sekitar untuk memastikan apakah Song Tingyu benar-benar telah pergi dan apakah ada seseorang yang bergerak di dekatnya. Kesadaran spiritual bagaikan riak-riak, yang perlahan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Saat ini, ia berada di tahap tengah alam segudang, dan jangkauan kesadaran spiritualnya tidak luas. Ia hanya dapat mengamati gerakan dalam radius 1 mil di sekitar kota Lingjia. Tentu saja, jika tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi darinya dan sengaja menyembunyikan auranya, dia tetap tidak akan bisa mendeteksinya dengan tingkat kultivasinya. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya dan secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran mentalnya. Melihat awan merah cerah di malam hari, dia tidak terburu-buru ke Yaoshan, tetapi menutup matanya dan beristirahat di kabin, menyisir laut spiritual dan tiannya. Di lautan spiritual tempat kekuatan spiritual berubah menjadi awan, 9 Yuanfu bagaikan surga, masing-masing membentuk dunia kecil tersendiri, dengan kilat, dingin yang menusuk tulang, atau magnet yang terdistorsi di dalamnya. Di alam Kai Yuan, kami membuka istana Yuan. Di alam Wan Xiang, kami memurnikan danau jiwa. Di alam Tong You, kami menempa jiwa. Dengan mempraktikkan berbagai teknik spiritual dan memikirkan perbedaan antara berbagai alam dalam pikirannya, ia perlahan memasuki keadaan meditasi. Diagram formasi spiritual juga merupakan salah satu bentuk keterampilan spiritual. Jika Anda benar-benar menguasai diagram formasi spiritual, Anda dapat dianggap telah menguasai suatu keterampilan spiritual. Selama Anda menggunakannya dengan terampil, diagram formasi spiritual juga dapat digunakan untuk melawan musuh secara langsung. Di gubuk sederhana itu, serangkaian diagram susunan spiritual baru secara bertahap muncul dalam pikiran Qin Mo. Gambaran sungai yang berkelok-kelok, gambar burung-burung yang terbang tinggi di angkasa, gambar bintang-bintang yang gemerlap satu demi satu gambaran formasi spiritual muncul dalam pikirannya. Dan tiba-tiba semuanya tampak begitu jelas dan cemerlang. Secara tidak sadar mengumpulkan kekuatan spiritualnya, di gubuk kecil tempat ia tinggal selama 7 tahun, ia menggunakan jarinya sebagai pena, kekuatan spiritualnya sebagai garis, dan kekosongan sebagai papan spiritual, dan mulai mengukir diagram formasi spiritual yang ia kenal. Kekuatan spiritual itu mengembun menjadi cahaya putih cemerlang, dan di bawah kendali kesadaran spiritualnya, ia mengembun menjadi aliran yang berkelok-kelok di udara. Aliran itu, dengan liku-likunya, menyiratkan semacam misteri. Saat ia mencurahkan seluruh perhatiannya, ia seolah mendengar suara aliran sungai itu. Suaranya begitu merdu di telinga sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk menikmatinya. Desir. Di tengah suara gemericik air, aliran yang terbentuk oleh energi spiritual itu tiba-tiba runtuh dan menghilang menjadi serpihan cahaya. Qin Mo, yang sedang asyik dengan penggambaran susunan spiritual, tiba-tiba terbangun. Melihat titik-titik cahaya spiritual yang tampak seperti bintang pecah, ia mengerutkan kening. Segala sesuatunya jauh dari sesederhana yang ia kira. Penggambaran susunan spiritual kali ini tidak sealami penggambaran naga dan ular yang membalikan langit dalam susunan aneh tempat Lei Jianyu berada. Dia mengira bahwa dia dapat dengan mudah mengukir diagram sungai 9 lengkung yang lebih mudah dengan kekuatan spiritualnya di dalam kehampaan, seperti yang telah dia lakukan pada diagram naga dan ular membalikan langit terakhir kali. Namun dia gagal. Meskipun keempat diagram formasi kuno, yaitu penyimpanan roh, pengumpulan roh, penguatan, dan pemantapan, disebut diagram formasi spiritual dasar, strukturnya sangat kompleks. Dibandingkan dengan diagram formasi spiritual di dalam 12 pilar pola spiritual, diagram formasi kuno dasar juga jauh lebih rumit dan mendalam. Jika diagram formasi spiritual seperti diagram sungai panjang 9 lengkung saja tidak dapat diukir dari kehampaan dan diubah menjadi alat penyerang, maka keempat diagram formasi kuno tersebut bahkan lebih mustahil lagi. Ada 12 pilar pola spiritual, dan yang terakhir adalah segel, yang merupakan pusatnya. Itu tidak dihitung sebagai peta. Namun,
Masih ada 11 peta susunan spiritual, termasuk peta iblis terlarang surgawi, peta sungai panjang 9 tikungan, peta terbang burung langit, peta sungai bintang bersinar, peta zira 100 bunga, peta permajaan pohon kuno, peta runtuhnya menara giok, peta 6 jia, peta naga dan ular pembalik langit, peta 3 bakat dan 4 simbol, dan peta persimpangan yin dan yang. Selain itu, ada 4 peta susunan kuno dasar. Jika semuanya dapat diubah menjadi keterampilan menyerang, caraku menghadapi musuh akan sangat kaya dan beragam. Jika aku bisa mengubah diagram formasi roh menjadi metode serangan satu persatu dan mewujudkannya satu persatu, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Sekarang setelah kita melihat harapan, kita harus menerapkannya selangkah demi selangkah dan berhasil mengembangkannya menjadi sarana serangan selangkah demi selangkah. Di dalam gubuk, mata Qin Mo menatap tajam dan dia cepat mengambil keputusan. Dalam latihan bela diri, ia perlu melangkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk beradaptasi dengan situasi yang semakin keras di benua itu. Tidak terburu-buru pergi ke Yaoshan untuk menjelajahi susunan teleportasi, Qin Mo malah tinggal sendirian di rumah kecilnya di kota Lingjia. Ketika lapar, ia akan mengeluarkan makanan kering yang tersimpan di cincin luar angkasanya dan membungkusnya. Ketika mengantuk, ia akan berbaring dan beristirahat sejenak. Dia berlatih tanpa tidur dan makan. Dia mencoba mengubah diagram formasi roh menjadi sarana serangan yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas tempurnya melawan musuh. Pada hari ini, ketika dia berlatih keras di gubuk, dia tiba-tiba merasakan nafas kehidupan. Dan itu banyak sekali sahamnya. Dia segera berhenti berlatih, diam-diam menyembunyikan napasnya, berjalan ke jendela sambil mengerutkan kening, dan diam-diam melihat keluar. Sekelompok orang secara bertahap muncul dari pintu masuk kota Lingjia. Mengapa mereka datang ke kota Lingjia? Qin Mo mengerutkan kening. Mereka yang tiba-tiba muncul di pintu masuk kota Lingjia semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal Qin Mo, Liu Ting dan Wei Li dari Pavilion Xingyun. Dalam sekejap mata, sudah 3 atau 4 tahun sejak dia meninggalkan kota Binyan dan Pavilion Nebula. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kembali ke kota Binyan, dan tentu saja tidak pernah ke Pavilion Nebula. Dia sudah tidak mengenal Pavilion Nebula. Sekarang, sekelompok orang dari Pavilion Nebula benar-benar datang ke kota Lingjia, yang mengejutkannya. 3 atau 4 tahun telah berlalu, dan Liu Ting masih mempertahankan sikap angkuhnya yang biasa. Ia mengenakan gaun kuning cerah, tubuhnya anggun dan menarik, kakinya yang indah bergoyang, dan kuncir kudanya yang panjang menjuntai ke pinggulnya. Ia mengenakan ikat pinggang biru muda yang diikatkan di pinggang rampingnya. Saat ikat pinggang itu dikencangkan, pinggangnya tampak selembut dan selembut ular. Masih ada kesombongan yang sangat jelas di matanya yang cerah, dan itu bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Tampaknya setelah Liu Yuntao mengambil alih posisi kepala Pavilion Xingyun, momentum dirinya, putri satu-satunya, telah sedikit meningkat. Setelah Liu Ting, Qin Mo sangat akrab dengan putra Wei Xing, Wei Li dan sekelompok pelaibau di Pavilion Xingyun. Mengapa orang-orang ini datang ke kota Lingjia? Qin Mo bingung dan terus melihat ke arah pintu masuk kota. Ia bisa merasakan ada beberapa orang yang belum datang. Benar saja, setelah beberapa saat, sekelompok orang lain perlahan muncul. Liu Yan, Qin Mo tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hatinya saat melihat orang pertama yang muncul. Ketika tambang dibuka di Gunung Tianlang, Liu Yan adalah kepala Pavilion Xingyun. Ia dan Liu Yan telah melewati masa-masa sulit bersama di Gunung Tianlang. Kemudian, ketika ia memasuki Pavilion Xingyun, Liu Yan juga merawatnya dengan baik. Orang yang muncul berikutnya mengejutkan Qin Mo lagi, dan dia berteriak dingin, Feng Yi. Ternyata itu adalah Feng Yi, tuan muda keluarga Feng, yang lengan kirinya patah. Adegan dari masa lalu tiba-tiba muncul dalam pikiran Qin Mo, membuat wajahnya berubah dingin. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Ling, keluarga Gao, dan keluarga Feng semuanya menerima perintah dari Pavilion Nebula untuk pergi ke Gunung Tianlang untuk menambang kristal api. Liu Yan adalah penanggung jawab Pavilion Nebula saat itu. Di pihak keluarga Ling, ada Ling Yuxi dan dirinya, Ling Feng, Ling Xin, Ling Ying, dan kelompoknya. Di pihak keluarga Gao, Gao Yu memimpin kelompok, dan di pihak keluarga Feng, Feng Yi adalah pemimpinnya. Saat itu, Feng Yi menunjukkan kekaguman yang besar pada Ling Yuxi, tetapi dia cukup menahan diri pada awalnya. Baru setelah semua orang menemukan material spiritual tingkat Xuan tingkat 3, Yan Yang Jade, di Gunung Tianlang, segalanya mulai berubah. Feng Yi diam-diam bersekongkol dengan Yan Dewu dari Shattered Ice Mansion, dan mengirim pesan ke Shattered Ice Mansion, meminta orang-orang kuat dari Shattered Ice Mansion untuk datang. Dia sendiri secara bertahap berhenti menekan keinginannya terhadap Ling Yuxi, dan itu perlahan mulai terlihat. Perubahan besar di Gunung Tianlang di tengah malam, pelariannya bersama keluarga Ling, keluarga Gao, dan Liu Yan, pengejaran oleh Shattered Ice Mansion, dan akhirnya pertemuannya dengan Silver Winged Demon Wolf, di mana ia menggunakan ukiran kayu untuk membalikan keadaan dan lolos dari kematian.
Semua kejadian masa lalu secara bertahap muncul dalam benaknya. Setelah itu, lengan kiri Feng Yi digigit serigala iblis bersayap perak hingga putus, Yan Duwu terluka parah oleh Raja Serigala Iblis, dan Feng Bin, kepala keluarga Feng, menjebak keluarga Ling, mengatakan bahwa keluarga Ling adalah mata-mata. Tidak lama kemudian, Du Haitian membawa Ye Yang Qiu dari pengadilan pidana ke kota Lingjia untuk meminta pertanggungjawaban keluarga Ling, dan hampir memaksa keluarga Ling bangkrut. Karena hal-hal ini, dia memiliki kenangan yang mendalam tentang Feng Yi dan Feng Bin, kepala keluarga Feng. Setelah bertahun-tahun, di kota Lingjia saat ini, Feng Yi yang tidak berlengan, ayahnya Feng Bin, dan Liu yang semuanya tiba bersama. Juga mengikuti Liu Ting, Wei Li dan lainnya. Hal ini membuat Qin Mo sangat penasaran, mengapa orang-orang ini datang ke kota Lingjia. Feng Yi, Paman Feng, tempat ini lumayan bagus, kan? Liu Ting berdiri di jalan kota Lingjia, senyum puas tersungging di wajahnya yang cantik. Meskipun kota Lingjia sudah tidak berpenghuni selama beberapa tahun, rumah-rumahnya dibangun dengan batu biru dan sangat kokoh. Selama dibersihkan, kondisinya tidak akan berbeda dari sebelumnya. Selain itu, gunung obat juga sangat cocok untuk menanam tanaman herbal. Dulu, keluarga Ling mengandalkan pavilion Xingyun kami untuk melindungi tanaman herbal yang mereka tanam dengan membayar biayanya. Setelah berkata demikian, Liu Ting memperlihatkan ekspresi arogan di wajahnya. Seakan-akan keluarga Ling masih merupakan keluarga bawahan mereka dan harus menaati perintahnya. Ting Ting, terima kasih atas pemberianmu yang murah hati. Aku, Feng Yi, akan selalu mengingatnya di hatiku. Meskipun Feng Yi kehilangan satu lengannya, wajah tampannya masih ada. Dengan temperamennya yang rendah hati dan sopan, ia tetap terlihat sangat luar biasa. Dilihat dari penampilannya saja, Feng Yi memang jauh lebih menonjol daripada Wei Li yang diam-diam mencintai Liu Ting. Keluarga Feng Mu dihancurkan oleh anak buah Tumo saat itu, dan tidak ada yang tersisa. Keluarga Feng juga terpaksa pindah ke wilayah Istana Es hancur. Sungguh malang. Liu Ting menghela napas dan berkata, sekarang Istana Es hancur dan pavilion Xingyun tidak lagi terpisah. Keluarga Feng Mu ingin mencari tempat baru di luar kota Binyan untuk membangun kembali kota Fengjia Mu. Ayah dan aku mendukungnya. Lagi pula, kota Lingjia telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Para bajingan jahat dari keluarga Ling itu pasti akan dibunuh oleh pasukan besar. Mustahil bagi mereka untuk kembali ke kota Lingjia. Sebaiknya kau menetap di sini. Sambil menunjuk bangunan-bangunan batu di sekitarnya, Liu Ting berkata, lihat, semuanya sudah siap di sini. Keluarga Yu Feng bisa langsung pindah setelah bersih-bersih. Ada juga gunung obat di sini. Kalian bisa menanam tanaman spiritual di gunung obat itu nanti. Kudengar sepertinya ada tambang di dalam gunung obat itu. Kalian juga bisa mencoba menambangnya. Mungkin kalian bisa menemukan sesuatu. Baiklah. Terima kasih kepada ayahmu karena telah berbicara baik tentangmu. Kalau tidak, kami pasti tidak akan bisa menguasai kota Lingjia. Feng Yi tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tatapan matanya saat menatap Liu Ting penuh dengan kasih sayang, dan wajah tampannya dipenuhi dengan senyum hangat, yang dengan mudah memenangkan hati gadis itu. Liu Ting jelas mempunyai perasaan terhadap Feng Yi, jadi dia membantu keluarga Feng untuk merebut kembali kota Lingjia dari ayahnya. Kota Lingjia terletak di wilayah pavilion Xingyun. Setelah keluarga Ling pindah, kota Lingjia secara alami berada di bawah yurisdiksi pavilion Xingyun. Nona, saya sudah membawa Anda jauh-jauh ke sini. Kalau semuanya baik-baik saja, bolehkah saya pergi dulu? Liu Yan, yang memimpin, membenci Feng Yi dan keluarga Feng sepenuh hati. Saat itu, Feng Yi berkolusi dengan Yan Duwu dari Shattered Ice Mansion dan hampir menghancurkan Liu Yan. Bahkan sekarang, Liu Yan masih terluka akibat pertempuran itu. Jika dia tidak lagi mencari nafkah di pavilion Nebula, jika Liu Yuntao bukan lagi kepala pavilion Nebula, dia tidak akan rela membawa keluarga Feng ke kota Lingjia meskipun dipukuli sampai mati. Ia merasa tidak nyaman saat berdiri di samping Feng Yi. Feng Yi terus melontarkan komentar-komentar sarkastis sepanjang jalan, yang hampir membuatnya gila. Dia takut kalau dia terus tinggal di sini, dia tidak akan mampu mengendalikan diri dan akan bertarung dengan Feng Yi, sehingga membahayakan dirinya sendiri. Saudara Liu, apa kau terburu-buru pergi? Feng Yi tersenyum tenang. Apa kau teringat seseorang saat melihat benda-benda ini? Dulu, bukankah kau dekat dengan keluarga Ling dan Qin Mo? Oh, sekarang, keluarga Ling dan Qin Mo, yang kau hargai dulu, apa mereka sekarang? Yang satu adalah sisa-sisa klan jahat, dan yang satunya lagi mata-mata klan jahat. Ini penampakan saudara Liu. Haha. Wajah Liu yang menjadi pucat. Kisah keluarga Ling dan Qin Mo telah menyebar ke seluruh benua Cilan melalui promosi Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Qin Mo dan keluarga Ling saat ini telah menjadi musuh umum para prajurit di daratan utama, dan siapapun dapat membunuh mereka. Siapapun yang memiliki sejarah dengan keluarga Ling dan Qin Mo akan dibenci, dipandang rendah, dan ditertawakan. Liu yang tidak terkecuali.
Penjahat seperti Qin Mo harus dibunuh oleh semua. Liu Ting dan Feng Yi sama-sama membenci Qin Mo. Bibir mereka mengerucut, ekspresi mereka dingin, dan mereka berteriak sejak aku di kota Binyan. Aku tahu orang ini bukan orang baik. Kudengar dia kemudian pergi ke sekte instrumen dan baik-baik saja. Aku merasa Tuhan itu buta. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang seperti itu mendapatkan apa yang diinginkannya? Aku tidak menyangka ketika mendengar tentangnya lagi, dia telah menjadi mata-mata klan jahat dan diserang oleh semua orang. Aku tahu akan seperti ini, karena orang seperti dia ditakdirkan untuk menemui jalan buntu. Baiklah, orang gila yang melakukan pembunuhan massal di kota Binyan kita ini harus dihukum. Wei Li pun setuju. Feng Yi dan beberapa orang lainnya dari keluarga Feng, Liu Ting, dan Wei Li. Semuanya menderita di tangan Qin Mo. Oleh karena itu, sikap mereka terhadap Qin Mo secara mengejutkan konsisten, mereka semua berharap Qin Mo mati dengan kematian yang mengerikan. Hanya Liu Yan yang memiliki kesan baik terhadap Qin Mo, tetapi sayangnya dalam situasi saat ini, dia bahkan tidak bisa membantah. Bahkan Liga Xuantian dan Kuil Suci Baji mengatakan bahwa Qin Mo adalah mata-mata klan jahat dan telah pergi ke tempat klan jahat itu bercokol. Bagaimana dia bisa membantahnya? Di rumah kecil itu, Qin Mo menahan napas dan menatap dingin orang-orang ini melalui jendela. Mendengarkan percakapan mereka, raut wajahnya perlahan menjadi muram. Feng Yi, Liu Ting dan Wei Li, yang berbicara dengan keras, tidak pernah dapat membayangkan bahwa tokoh utama percakapan mereka, Qin Mo, sedang mendengarkan dengan tenang di sebuah rumah kecil tidak jauh dari sana. Feng Yi minta anggota keluarga Feng Mu untuk membersihkan kota Lingjia. Melihat hari mulai gelap, Liu Ting mulai memikirkan masalah akomodasi. Ia menunjuk rumah keluarga Ling dan berkata, "Ayo kita mulai membersihkan dari sini." Sementara semua orang berbicara, hampir 100 anggota keluarga Feng datang dari pintu masuk kota satu demi satu. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit dengan level yang relatif rendah. Mereka telah beristirahat beberapa kali dalam perjalanan dari kota Binyan, jadi mereka tertinggal. Melihat wanita tertua pavilion Xingyun telah berbicara, Feng Bin, kepala keluarga, segera mulai memberi perintah, berteriak pada anggota klan untuk membersihkan rumah keluarga Ling terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu, kata Liu Yan kepada Liu Ting lagi. Kenapa terburu-buru? Raut wajah Liu Ting yang cantik tampak tidak sabar. Kamu juga harus tinggal di kota Lingjia. Besok pagi, kamu akan membawa kami ke Gunung Obat untuk memeriksa kondisi Gunung Obat. Baru setelah itu kamu bisa kembali ke pavilion Xingyun. Kudengar kamu cukup berpengalaman dalam budidaya tanaman spiritual dan penambangan material spiritual, jadi kamu belum bisa pergi untuk sementara waktu. Wajah Liu Yan penuh dengan kepahitan. Saudari Ting, apakah kita juga menginap di kota Lingjia hari ini? Tanya Wei Li. Baiklah, sebaiknya kita semua beristirahat di kota Lingjia hari ini, kata Liu Ting. Semua prajurit muda di pavilion Nebula mengikuti jejaknya, tidak berani menentang perintahnya, dan dengan patuh bersiap memilih tempat tinggal. Ting Ting, sebentar lagi kau akan tinggal di kamar Ling Chengye. Feng Yi berdiri di samping Liu Ting. Di wajahnya yang tampan, tersungging senyum yang menenangkan. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa di Gunung Tianlang tak jauh dari sini, ada juga material spiritual misterius tingkat 3, Giok Yanyang. Musim ini, serigala iblis bersayap perak yang bercokol di Gunung Tianlang seharusnya sudah masuk jauh ke dalam pegunungan yang sangat dingin. Kita bisa mencoba menambang Giok Yanyang di sana. Bagaimana menurutmu? Yanyang Jade? Mata cerah Liu Ting berangsur-angsur cerah. Giok matahari api. Di sisi lain, Liu yang teringat masa lalu dan wajahnya menjadi berat. Setelah jeda, ia menatap Feng Yi dan Liu Ting, mengerutkan kening, dan berkata, Gunung Tianlang adalah tempat tinggal serigala iblis bersayap perak. Konon, serigala iblis bersayap perak adalah keturunan Raja Serigala Es dan Salju Batu. Saat itu, Istana Shenluo mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan pavilion Xingyun menambang material dari Gunung Tianlang lagi. Ketika Master Pavilion Tumo berada di sana, beliau juga melarang keras hal itu. Dilarang keras menambang dari Gunung Tianlang. Masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Saudara Liu, bukankah kamu terlalu kuno? Meskipun lengan Feng Yi patah, auranya tetap luar biasa. Setelah tersenyum gagah, ia menjelaskan dengan tenang di bawah tatapan mata indah Liu Ting. Dulu, Raja Binatang Pegunungan Arktik adalah Raja Serigala Es Batu Salju. Jadi Istana Shenluo agak takut pada serigala iblis bersayap perak itu. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang Raja Binatang Pegunungan Arktik adalah Raja Singa Api bermata ungu. Feng Yi mencibir. Ia menggelengkan kepala dan berkata, serigala iblis bersayap perak bukanlah keturunan Raja Singa Api bermata ungu. Ia tidak akan ikut campur dalam urusan Gunung Serigala Surgawi. Lagi pula, kita hanya memanfaatkan perjalanan serigala iblis bersayap perak ke kedalaman pegunungan yang sangat dingin untuk menambang giok matahari api. Serigala iblis bersayap perak tidak akan pernah tahu bahwa itu kita. Apa yang perlu dikhawatirkan?
Master Pavilion Tumo pernah mengeluarkan perintah tegas. Liu Yan membela. Tumo, wajah Feng Yi semakin dingin. Ia mendengus dan berteriak, pemimpin Pavilion Xingyun saat ini bermarga Liu. Bukan tuh. Kau mengerti situasinya? Melihat Liu Yan terus memanggil Tuan Pavilion Tumo dengan sebutan Tumo, wajah cantik Liu Ting berubah dingin. Pada saat ini, ia juga berkata dengan dingin Liu Yan. Meskipun keluarga Tu sekarang berkuasa di Istana Shenluo, Tuan Pavilion Xingyun saat ini adalah ayahku. Liu Yan menghela napas dalam-dalam dan berhenti membujuknya. Ia tahu bujukan itu akan sia-sia dan hanya akan mendatangkan masalah baginya. Liu Ting juga diam-diam tertarik pada Giokyan yang tingkat 3 Xuan. Awalnya, dia agak ragu karena Raja Serigala Yan Bingsue. Pada saat ini, setelah menjelaskan kepada Feng Yi dan memprovokasi Liu Yan, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berkata, saya pikir, menambang Giokyanyang itu layak. Jika kita bisa menambang Giokyanyang, Pavilion Xingyun bisa menukarnya dengan banyak barang bagus dari Istana Shenluo. Feng Yi tersenyum, Ting, ini juga barang bagus untuk ayahmu. Liu Ting juga tampak gembira. Karena kematian Yuan Tianya, Pavilion Xingyun dan Istana Es hancur tidak berada dalam kondisi yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Liu Yuntao dan Yan Wenyan dikabarkan telah menemukan pendukung baru di Istana Shenluo. Mereka sangat membutuhkan sumbangan materi spiritual kepada para pendukung baru mereka, atau membuktikan kemampuan mereka sendiri. Jika kita dapat menambang Giokyanyang dalam jumlah besar dan mempersembahkannya sebagai upeti kepada Istana Shenluo, kita akan memenangi hati para pendukung kita dan meletakkan dasar yang baik untuk memasuki Istana Shenluo di masa mendatang. Oleh karena itu, usulan Feng Yi persis seperti yang diinginkan Liu Ting. Hal ini membuat Liu Ting semakin menyukai Feng Yi. Dan ia hampir mengabaikan cacat pada lengannya yang patah. Semuanya, pilih rumah, bersihkan, dan istirahatlah. Besok kita akan pergi ke Yaoshan dulu untuk melihat situasi di sana. Lalu bersiap pergi ke Gunung Tianlang untuk menambang Giokyanyang. Teriak Feng Yi. Banyak anggota keluarga Feng setuju dan mulai sibuk. Wei Li dan para prajurit muda dari Pavilion Xingyun juga berpencar dan mencari tempat menginap yang memuaskan di kota Lingjia. Di antara mereka ada 3 orang pendekar di tingkat ke-8 dan ke-9 alam pemurnian tubuh, yang tengah berbincang-bincang dan tertawa saat mereka berjalan menuju gubuk tempat Kinmo berada. Kita akan menduduki kota Lingjia, memiliki Gunung Yaoshan, mencoba menambang biji dari Gunung Yaoshan, dan juga menambang Giokyanyang dari Gunung Tianlang. Di dalam rumah, mata Kinmo tampak sinis. Melihat seseorang datang ke arah sini, dia menyeringai dingin, lalu mengeluarkan cermin perunggu dan dengan hati-hati merapikan topeng bulu rubah yang dipinjamkan Song Tingyu kepadanya. Sebagai seorang pemurni senjata yang ahli dalam diagram formasi spiritual yang rumit, tidak sulit baginya untuk menyempurnakan garis-garis topeng bulu rubah. Dengan cepat, ia membetulkan garis wajah topeng bulu rubah itu dan memasangnya kembali ke wajahnya. Wajahnya yang gagah dan tampan, dipadukan dengan tubuhnya yang kekar dan sepasang mata yang tajam dan liar, langsung membuatnya tampak sangat jantan. Tepat sebelum para pendekar muda dari Pavilion Xingyun datang, ia berinisiatif membuka pintu, keluar dengan ceroboh, dan berteriak siapa yang ribut-ribut begini? Sialan, tahukah kau kalau kau mengganggu latihanku? Tanpa alasan apapun, dia menyerbu ke tengah-tengah 3 prajurit Pavilion Nebula dan melemparkan mereka ke udara bagaikan ayam yang melilit. Dor, dor, dor. Setelah 3 suara teredam, perhatian semua pengunjung di kota Lingjia tertuju padanya. Liu Ting, yang sedang dalam perjalanan ke kediaman keluarga Ling untuk beristirahat, juga terkejut dan bergegas kembali. Pria yang pemberontak. Liu Ting berbalik, melihat lebih dekat, dan matanya yang cerah tiba-tiba berbinar. Kinmo, mengenakan topeng bulu rubah, tampak tampan, dan setelan hitam ketatnya membuatnya tampak sangat agung. Ia berdiri santai di antara anggota keluarga Feng dan kelompok Wei Li, seolah-olah ia lebih tinggi dari yang lain. Matanya tak hanya cerah dan energik, tetapi juga memancarkan semacam kesombongan yang tak terkendali, yang sangat memikat para wanita. Hah? Ada cantik lagi? Hai, halo cantik. Begitu dia melihat Liu Ting datang, mata Kinmo berbinar, dia menyeringai dan tertawa, lalu berjalan ke arah Liu Ting dengan langkah besar. Feng Yi dan Wei Li akhir-akhir ini iri pada Liu Ting, dan mereka berdua bersaing secara diam-diam. Keduanya tidak menyukai satu sama lain. Sekarang, Kinmo tiba-tiba muncul, dan begitu dia muncul, dia menunjukkan minat yang besar pada Liu Ting dan berani mengambil tindakan langsung, yang membuat Feng Yi dan Wei Li segera merasakan krisis yang kuat. Nak, siapa kamu? Kenapa kamu ada di kota Lingjia? Wei Li bergegas menghentikannya. Ting, hati-hati. Feng Yi bahkan lebih licik. Setelah berteriak, ia langsung berteriak kepada anggota keluarga Feng, seolah-olah ia menganggap Kinmo sebagai gangster yang akan menyerang Liu Ting dan ingin segera menangkap dan membunuhnya. Seruannya untuk bersikap hati-hati membuat Liu Ting, yang awalnya matanya cerah berbinar dan yang tadinya tersipu dan bingung karena langkah Kinmo ke arahnya, juga menjadi gugup dan gelisah.
dan secara tidak sadar ingin memperlakukan Qin Mo sebagai seorang pembunuh. Hahaha. Di bawah intersepsi Wei Li, Feng Yi dan keluarga Feng, Qin Mo tertawa dengan kepala terangkat dan menghentakkan kakinya ke tanah. Gravitasi yang kuat melonjak keluar dari tanah, dan medan gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Wei Li, Feng Yi dan anggota keluarga Feng merasa seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh gunung besar, dan seolah-olah paku baja ditancapkan di bawah kaki mereka, membuat mereka sulit bergerak. Di tengah-tengah mereka, di bawah tatapan mata mereka yang tajam dan penuh amarah, Qin Mo melangkah anggun ke arah Liu Ting, membuka mulutnya, menampakkan senyum cemerlang, menatap Liu Ting dengan mata membara, dan berkata, "Nona cantik, bolehkah aku bertanya namamu?" "Liu Ting, namaku Liu Ting." Liu Ting tampak gugup, wajahnya memerah, dan dia tergagap. Kekasaran, kesombongan dan kekerasannya yang dulu kini telah hilang sepenuhnya. Di bawah tatapan tajam Qin Mo, Liu Ting jelas sedikit gugup. Tanpa sadar, ia menarik ujung bajunya dengan tangan gioknya, tak berani menatap mata Qin Mo, dan berbisik pelan, "Namaku Liu Ting." Feng Yi dan Wei Li, sang rival cinta, membuka mulut lebar-lebar dan menatap Liu Ting dengan tak percaya. Pada saat ini, Liu Ting tidak lagi memiliki kesombongannya yang dulu, tidak pula sikap kasar dan arogannya yang dulu, tetapi kini pemalu seperti seorang wanita. Ini jelas berbeda dengan Liu Ting yang mereka kenal. "Nama saya Yao Tian. Saya datang dari luar negeri dan mengasah diri di pegunungan yang sangat dingin." Qin Mo membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi putihnya, lalu tersenyum cerah, berkata, "Nona Liu sangat cantik. Saya, Yao Tian, sangat beruntung bertemu wanita cantik seperti Anda di kota kumuh ini." Haha. Dia bahkan dengan berani memuji kecantikan Liu Ting. Kau terlalu baik." Liu Ting tampak malu-malu dan tersenyum tersirat, tampak seperti wanita dari keluarga bangsawan. Bukan hanya Feng Yi dan Wei Li, tetapi bahkan para pelaibau di pavilion Xingyun yang selalu menghormati Liu Ting sebagai kakak perempuan pun tercengang saat ini. "Kating, ada apa denganmu?" tanya seseorang dengan bodoh. Liu Ting berbalik, membelakangi Qin Mo, dan menatap tajam ke arah pria itu, menggunakan tatapan matanya yang tajam untuk menyuruhnya diam. Lelaki itu terkejut dan langsung terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ting menoleh ke arah Qin Mo lagi, dengan senyum lembut di wajahnya yang cantik, dan berkata dengan lembut, "Saudara Yao, apakah Anda benar-benar dari luar negeri?" Matanya penuh dengan keterkejutan. "Yah, aku bukan dari benua Cilan. Untuk menerobos ke alam Wan Xiang, aku perlu berkelana dan menimba ilmu. Aku ingin memperluas wawasan dan menikmati pemandangan yang berbeda, jadi aku berkelana jauh-jauh ke sini," kata Qin Mo, sambil tersenyum. Alam segala sesuatu. Mata indah Liu Ting berbinar dan dia tak bisa menahan diri untuk berseru pelan. "Itu sebenarnya alam 1000 tahun. Tidak heran kalau itu begitu menakjubkan. Mengapa aku begitu stres?" Anggota keluarga Feng di sekitar, serta para prajurit muda dari Pavilion Nebula, semuanya menunjukkan ekspresi kesadaran. Entah kenapa, tapi saat bertemu Nona Liu hari ini, rasanya seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Qin Mo menyeringai, mengabaikan tatapan membunuh dari Feng Yi dan Wei Li. Ia dengan berani menyerang Liu Ting. "Aku penasaran, apa Nona Liu tertarik dengan hal-hal menarik yang terjadi di luar negeri?" "Haha, kalau kau tertarik, aku bisa ceritakan. Bagaimana?" Orang ini sangat berani dan terus terang. Liu Ting berteriak dalam hatinya, matanya berkedip-kedip, dan dia tampak sedikit bingung dan gelisah. Dia belum pernah bertemu dengan seorang pemuda kuat, yang tidak patuh hukum, berani dan langsung seperti Qin Mo. Dulu lelaki yang ada di sekelilingnya hanyalah Wei Li, Feng Yi dan lelaki lain yang statusnya lebih rendah darinya, yang menjilatnya di mana-mana. Di antara orang-orang itu, ia memang pantas mengambil inisiatif karena ayahnya adalah kepala Pavilion Nebula. Ia selalu sedikit arogan ketika bergaul dengan orang-orang itu, yang membuatnya memandang rendah orang-orang di sekitarnya dari lubuk hatinya. Bahkan Feng Yi pun berhasil memikat hatinya karena ketampanannya dan tutur katanya yang manis. Tapi itu saja. Namun, kemunculan Yao Tian yang tiba-tiba hari ini, dengan penampilannya yang tampan dan ceria, aura pemberontak, kesombongan yang tak patuh hukum, dan kultivasinya di bidang segala hal, membuat mata Liu Ting berbinar. Dia merasa bahwa laki-laki seperti itu adalah laki-laki sejati. Dia seperti seekor katak di dasar sumur, dan tiba-tiba melompat keluar dari sumur, dengan perasaan terkejut seolah-olah dia telah melihat dunia yang luas. Citra yang ditunjukkan Qin Mo saat ini, setiap gerakannya, penuh dengan pesona maskulin yang agresif, yang membuat Liu Ting agak tidak bisa mengendalikan dirinya. "Nona Liu, apakah Anda tertarik dengan urusan luar negeri?" Qin Mo menatapnya tajam dengan tatapan berapi-api, membungkuk sedikit, lalu bertanya lagi. Liu Ting tiba-tiba terbangun. Wah, aku selalu penasaran dengan hal-hal menarik yang terjadi di luar negeri. Kalau saudara Yao punya waktu dan bersedia menceritakannya,
Aku pasti akan senang mendengarnya. Secercah kegembiraan terpancar di mata Liu Ting yang berbinar. Wei Li dan Feng Yi yang ada di samping mereka tercengang, wajah mereka tiba-tiba memucat. Qin Mo tertawa terbahak-bahak, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Nona Liu mengatasi keraguannya. Tentu saja saya senang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Liu Ting dipenuhi kegembiraan. Ia memandang Feng Bin, kepala keluarga Feng, dan bertanya, "Kepala keluarga Feng, bagaimana dengan pembersihan kamar Ling Chengye? Kau hampir bisa pindah." Feng Bin yang pendek dan gemuk sama sekali tidak setampan Feng Yi. Cahaya aneh berkilat di mata kecilnya, dan ia buru-buru membungkuk sebagai jawaban. Tanpa meliriknya sedikit pun, Liu Ting segera menoleh dan menunjuk ke arah kompleks keluarga Ling di kejauhan, lalu mengundang Qin Mo saudara Yao, "Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Anda pergi ke sana dan berbicara dengan saya tentang hal-hal menarik di luar negeri? Dimanapun Nona Liu berada, betapapun kumuhnya tempat itu akan tetap seperti istana." Qin Mo tertawa. "Kakak Yao, kamu benar-benar." Liu Ting memutar matanya ke arahnya, tanpa sedikit marah, tetapi sebenarnya dia tampak sangat menawan. Mata Wei Li dan Feng Yi hampir keluar. Mereka belum pernah melihat Liu Ting begitu menawan, dan mereka juga belum pernah melihat Liu Ting menunjukkan ekspresi seperti ini di depan siapapun. Bahkan di depan Liu Yuntao, Liu Ting belum pernah seperti ini. Dasar jalang. Feng Yi mengumpat dalam hatinya, ekspresinya seburuk yang dibayangkan. Wei Li juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. "Nona Liu, silakan pimpin jalannya." Qin Mo menatapnya dengan mata berapi-api. Liu Ting tidak berani menatapnya, dia menundukkan kepalanya sedikit dan hendak menggendong Qin Mo. Aku juga penasaran dengan hal-hal menarik yang terjadi di luar negeri." Pada saat itu, Feng Yi menyela di saat yang kurang tepat dan berkata dengan rendah hati, "Saudara Yao, kalau tidak keberatan, bolehkah aku ikut? Aku juga ingin mendengarnya." Aku juga ingin mendengarnya." Wei Li tidak selicik Feng Yi. Ketika melihat Feng Yi tiba-tiba punya ide dan mengatakan ini, ia langsung setuju. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Feng Yi adalah pria yang cukup baik dan otaknya cukup cepat. Interupsi Feng Yi dan Wei Li membuat Liu Ting mengerutkan kening. Ia tiba-tiba berbalik, dan payudaranya yang besar sedikit bergoyang. Dia memandang Feng Yi dan Wei Li, dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa kedua orang ini tampak agak mengerikan. Pasangan yang menjijikan. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Liu Ting mendengus dalam hati. Jauh di lubuk hatinya, ia sudah menganggap Feng Yi dan Wei Li sebagai orang yang tidak disukainya. "Maaf, aku punya kebiasaan. Aku tidak terbiasa berlama-lama dengan pria." Sementara Liu Ting masih memikirkan cara menolak Feng Yi dan Wei Li, Qin Mo